Presiden kita yang sudah memberikan better life for Indonesia. Iya. Terima kasih. Saya pas besok ke. kita undang Pak Jokowi di Zoom ini ya. Iya. Saya pas ke Bu Dwi, udah Bu Dwi? Sampun Pak Yudi. Oh ya. Artinya saya pas ke Bu Happy aja dah. Bu Happy. Kerja dia tadi katanya. Bu Happy lagi kerja Pak Yudi. Oke, lagi kerja Bu Happy. Bu Devi mungkin yang lagi di kampung, Bu Devi sinyalnya nggak bagus katanya. Bu Oke, Devi lagi di Bu kampung, Dewi sinyal sudah. nggak bagus. Oke. Jero Ayu. Jero Ayu silakan. Katanya lagi ini Siap, mau punya siap. baby. Mau punya baby semangatnya makin optimal pastinya. Nggih, hastungkare. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Syukur sekali ya bisa ketemu lagi di kesempatan ini. Bertekad maju terus. Oke, segitu aja. Semangat Ida. Semuanya sudah Semangat ya? Bu Ida. Semuanya sudah nggih. Nggih, nggih. Bu Widi, Bu Widi. Bu Widi Widi, silakan. oke, Bu Widi boleh. Terima kasih Mbak Ida. Hari ini perasaan saya bersyukur ya bisa aktif lagi. Sama-sama Bu. Tetap semangat ya. Kita belajar terus bersama-sama. Dengan kita yakin dan semangat kita bisa bertumbuh untuk menuju yang lebih. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Bu Devi itu mau ngomong, Bu Devi. Ya, silakan Bu Devi. Bu Devi, ya. Suaranya masih di mute Bu Devi. Bu Devi di unmute dulu. Unmute Boleh dulu, di unmute suaranya. dulu Bu Devi. Ya, dibuka Dumun suaranya di unmute. Ya, Nah, oke. Sip. Ya, sudah Bu, sudah. Dari Kampung Tabanan. Masih bersemangat untuk closingan minggu ini. Semangat teman-teman. Ya, semangat Bu Devi ya, Sengkare dilancarkan Wow, dan luar biasa dimudahkan. semangatnya Bu Devi. Ayo, Ayu Adi belum, Ayu Adi. Arya Teja ini siapa ya? Arya Teja. Ya, baru agen ya? saya tuh tapi lagi meeting katanya dia masih. Oh, lagi meeting. Oke, Pak. Ayu Adi belum, Tri. Oh iya, Mbak Ayu Adi. Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, selamat pagi Mbak Ayu. Perasaan saya hari ini senang dan juga bersemangat karena akan mendengar info-info terbaru juga di acara kali ini ya. Dan juga saya senang bisa berbagi info ke lebih banyak orang lagi, dan saya juga merasa bersyukur kemarin SPAJ yang dikirim ke nasabahnya itu berhasil akhirnya setelah 2 hari. Semoga kedepannya dilancarkan. Semangat Mbak Ayu ya, luar biasa banget lu tuh perjuangannya, keren. Udah pecah telur ya. Senang semuanya. Thank you, selamat. Ya udah semua kayaknya nih Tri. Sudah ya. Udah. Oke, baik, kita langsung ke acara inti ya, untuk bagaimana kita sistem, strategi, dan apa saja yang nanti kita bisa dapatkan di dalam pelatihan kita ya, yang selama 21 hari nanti untuk back to basic. Itu semuanya akan dikupas tuntas oleh ADS kita yang luar biasa, kece, memikat, dan sangat mensupport kita semua ya. Oke, boleh kita kasih aplausnya dulu dong. Kita panggilkan Bapak ADS kita, Bapak Lucky. Wow, oke. Putri. Terima kasih teman-teman. Ya, semangat pagi semuanya. Iya, waduh. Iya. Pak Yudi. Amin. Ya, teman-teman semuanya, saya harap dimanapun kita berada, kita senantiasa sehat ya, teman-teman. Bukan hanya sehat secara jasmani, tapi juga secara roh juga ya teman-teman ya, dimana kita harus tetap senantiasa memiliki spirit yang luar biasa teman-teman ya. Oke,
jadi teman-teman sekalian mungkin semuanya juga sudah pada tahu gitu ya, dan mungkin juga sudah dibicarakan oleh Bu Pertiwi juga, bahwasanya di dalam kita menjalankan suatu bisnis ya teman-teman, memang terkadang kita perlu untuk ketika misalkan bisnisnya sudah berjalan begitu lama gitu ya, terkadang kita juga perlu teman-teman untuk kembali ke basic gitu ya, back to basic. Tujuannya adalah untuk supaya kita membangun kembali pondasi kita teman-teman semua ya. Jadi kemarin juga Bu Pertiwi juga komit gitu ya untuk kita sama-sama di Prucitra, dan saya juga senang banget teman-teman juga mensupport program ini. Mungkin teman-teman sekalian, saya boleh bercerita sedikit dulu ya, bahwa sebenarnya ini adalah program yang sebenarnya sudah berjalan ya di SO Denpasar teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara nasional, teman-teman kalau pernah mendengar kata PruVenture, ya bukan DP10 ya teman-teman ya, tetapi program bernama PruVenture, di mana kita menseleksi agen-agen kita untuk mereka bisa memiliki suatu program kelas yang mumpuni teman-teman ya, untuk bisa menjadi seorang the next AD ya. Tujuannya adalah PruVenture adalah untuk itu, untuk mereka bisa menjadi the next AD. Nah, di mana mereka dikarantina ibarat kata ya, dalam tanda kutip dimasukkan ke dalam satu kelas yang ada di Pro Center Jakarta. Mereka harus menjalani kelas selama 6 bulan teman-teman ya, di mana di situ mereka harus ikut kelas tiap hari, nggak boleh bolong gitu ya. Dan mereka juga di-encourage untuk memiliki closing setiap pertemuan teman-teman. Nah, ini untuk PruVenture ini sudah berjalan hampir udah setahun lah ya, udah setahun ini berjalan di Jakarta dan di beberapa kota besar, dan cukup bagus, hasilnya cukup bagus. Nah, hanya saja teman-teman ya, kalau kita bisa melihat PruVenture ini belum berlaku di semua kota, sehingga beberapa kota yang lain itu harus menunggu. Salah satunya Denpasar. Denpasar ini baru masuk rencananya ya, kalau misalkan tidak ada hambatan tahun 2021 teman-teman. Ya, baru mulai akan masuk di Denpasar. Nah, akhirnya teman-teman ya, nah dari sinilah kami ya teman-teman Pak Ahok dan tim kita merencanakan satu program seperti PruVenture ya. Kita tidak menyebutnya PruVenture, melainkan kita menyebutnya New Agent Development Program atau NADP. Nah, ini berangkat dari apa teman-teman ya? Ini adalah berangkat dari sebuah pemikiran bahwa kalau misalkan nih teman-teman ya, kita lihat ya beberapa company besar seperti halnya bank ya, lalu kemudian juga beberapa company yang lain gitu ya, mereka punya suatu program yang bernama manajemen trainee ya kan? Ada yang namanya ODP. Kalau di BCA itu namanya ODP ya teman-teman ya. Nah, itu adalah suatu program pendidikan ya khusus ya teman-teman untuk calon-calon pemimpin di perusahaan mereka, yang dimana mereka digembleng sedemikian rupa, tapi itu harus diseleksi dulu orang-orangnya gitu ya, nggak asal semua orang bisa masuk. Jadi mereka harus melalui beberapa tahap seleksi yang dimana dirasa dia adalah orang yang memang kompeten ya teman-teman ya, secara skill, secara knowledge, dan mereka willing to mereka bersedia untuk diproses teman-teman ya. Dan disitulah memang nggak semuanya berhasil ya, namun ya berlangsung dengan berjalannya proses, akhirnya muncullah beberapa orang-orang yang memang mumpuni untuk menjadi leader berikut di perusahaan mereka. Nah, itu yang menjadi landasan kita kenapa kita membuat PruVenture dan kenapa kami di Bali Nusra membuat New Agent Development Program. Nah, teman-teman sekalian, kemarin kita di tahun 2019, tepatnya kita mulai di bulan, kalau tidak salah September ya, September atau Oktober. Nah, itu kita mulai dengan total 53 di mana di situ kita mengambil rekrutan tahun 2019 tepatnya masuk ya. Di situ mereka memiliki minimal satu case, dan mereka juga harus mengisi form komitmen untuk mereka bisa mengikuti kelas ini setiap pertemuan, di mana kita mengadakan 10 kali pertemuan selama 2 bulan teman-teman ya, 2,5 bulan ya, 10 kali pertemuan. Dan kalau mereka bolong, nah kita nanti di kelas itu kita buat suatu kesepakatan untuk mereka kita kenakan denda ya. Jadi nanti teman-teman 53 orang itu nanti kita akan bagi menjadi beberapa tim ya, beberapa kelompok ya, di mana di situ nanti ada ketua kelasnya. Nah, ketika misalkan satu orang dari salah satu kelompok itu telat teman-teman ya, kemarin kesepakatannya denda 20.000 teman-teman. Nah, tetapi yang membayar denda bukan yang telat, tetapi yang membayar denda adalah keseluruhan anggota tim. Mereka bayar denda teman-teman kalau ada satu member mereka yang telat atau nggak hadir tanpa keterangan. Kayak Nah, BSC ya, itu semangat.
Yes, betul. Itu kita adopsi sedikit dari BSC. Cuman ini kita adopsi sedemikian rupa gabungan antara BSC dan PFA. Ya, jadi ya kita kemas lah gitu ya, singkat namun berisi gitu teman-teman ya. Nah, itu bagus banget gitu ya. Kenapa? Karena setiap kelompok itu memiliki tanggung jawab ya. Bukan hanya ketua kelompoknya, tapi semua kelompok itu memiliki tanggung jawab untuk apa. Jadi mereka kami sarankan untuk buat grup WA khusus untuk kelompok mereka. Jadi mereka saling mengingatkan gitu ya. Mereka saling support. Ya tujuannya kita minta mereka buat grup itu untuk discuss sebenarnya. Namun di sana tidak hanya discuss, tapi mereka bisa saling support juga di sana teman-teman. Nah itu bagus banget. Nah dan setiap mereka yang hadir di setiap pertemuan yang mendapatkan yang mereka memiliki closingan, ya jadi seminggu kita adakan 2 kali pertemuan. Ya, ketika mereka hadir di setiap pertemuan dan membawa case teman-teman ya, submission, itu kita kasih mereka apresiasi ya. Kita kasih mereka apresiasi, kita tepuk tangan, lalu kemudian kita kasih mereka gift ya, macam-macam ya, gimmick ya teman-teman, kadang pouch kita kasih, kadang buku gitu ya. Intinya adalah sesuatu hal yang menarik lah teman-teman ya. Nah di situ kita juga berikan mereka panggung untuk mereka bersaksi ya, memberikan testimoni ya terkait mengenai kisah sukses mereka closing pada hari itu ya. Jadi mereka merasa bahwa mereka tuh benar-benar dihargai di situ ya teman-teman, dan mereka diberikan kesempatan. Orang yang mungkin awalnya malu-malu, nggak apa-apa Pak, maju aja, Bapak mau ngomong cuma 2 kata juga kita nggak apa-apa gitu kan ya. Akhirnya ya berlatih dia di situ teman-teman ya. Akhirnya lama-kelamaan ketika kelas berakhir dia bersaksi, Pak dengan kelas ini saya sekarang udah berani loh berbicara di depan banyak orang gitu ya, walaupun mungkin hanya cuma di peserta NADP. Tapi ya disitulah kami melihat bahwa program ini cukup bagus gitu ya. Nah sebenarnya di tahun 2020 kita pengen buat lagi teman-teman program ini kemarin di bulan Februari. Namun berhubung karena ya teman-teman tahu situasi seperti ini, jadi kita sementara belum bisa untuk membuat ini teman-teman ya. Dan kemarin di tahun 2019 program perdana yang kita lakukan total 53 partisipan seperti biasa, seleksi alam ya, tidak semuanya survive teman-teman sampai 10 kali pertemuan. Namun dari 35 orang ya, 35 orang yang survive ya dari sampai dengan akhir pertemuan, dan 35 orang ini mereka punya minimal 1 case closing kan teman-teman ya. Dan kalau kita total dari 35 orang ini, total API yang dihasilkan oleh mereka adalah 538 juta API ya. Wow, itu gede banget teman-teman ya. Ini new agent loh ya teman-teman ya. Nah ini tujuannya adalah ya teman-teman, kita ingin adopsi hal yang sama ya, dengan tentunya beberapa penyesuaian ya di Prucitra ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini program bisa kita lakukan dengan maksimal juga ya bersama-sama teman-teman. Namun dalam hal ini kita perlu kerjasama nih ya dari teman-teman semuanya, tidak hanya leader tetapi semua teman-teman tenaga pemasar juga dari Prucitra, untuk kita sama-sama mengerjakan program ini dengan baik teman-teman ya. Nah terkhusus juga untuk para leader, mungkin nanti juga kita bisa bagi tugas ya teman-teman. Jadi nanti beberapa materi nanti akan saya support ya, materi yang sudah ada di NADP kemarin saya akan share ke semua leader, dan nanti kita bergiliran ya teman-teman. Dan nanti saya akan mengajar, Bu Pertiwi juga. Nah nanti teman-teman yang leader-leader yang lain juga nanti sebisa mungkin juga ambil ya. Nah dari setiap materi-materi yang ada, nah di mana program ini kita akan lakukan sesuai dengan tadi kesepakatannya 21 hari ya teman-teman ya, berarti ya 1 bulan ya dikurangi dengan hari Sabtu dan Minggu ya teman-teman. Nah ini nanti kita akan adakan nanti sesuai dengan jamnya, nanti kita akan sepakati jam berapa. Nah namun teman-teman persiapannya adalah sebelum program ini kita mulai, yang tepatnya kemarin kalau saya tidak salah Bu Pertiwi sampaikan hari Rabu, ada baiknya kita mempersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah materi, yang kedua adalah peserta teman-teman ya. Pesertanya juga sebisa mungkin ya, kalau misalkan yang NADP kemarin adalah new partner yang bergabung di 2019. Nah kalau yang sekarang teman-teman kita bebaskan. Namun yang paling yang kita encourage benar-benar adalah orang-orang yang kita ajak bergabung dari tahun 2019 hingga tahun ini ya. Semuanya boleh ikut, tetapi saya boleh minta bantuan ke teman-teman semuanya untuk teman-teman bisa mengajak mereka untuk bisa join yang bergabung khususnya di tahun 2019 sampai tahun 2020. Kenapa teman-teman ya? Karena kita perlu mereka ya, kita perlu agent aktif, kita perlu mereka untuk bisa senantiasa aktif kembali. Karena memang tujuan program ini dilaksanakan adalah seperti yang kemarin saya diskusikan dengan Bu Pertiwi, tujuannya adalah untuk membuat mereka bisa aktif kembali dan mereka punya tempat lah, wadah gitu ya teman-teman ya, untuk mereka bisa belajar kembali teman-teman. Karena saya yakin tahun 2019 kemarin ketika mereka vakum, nggak usah lama-lama deh, vakum 3 bulan aja tahun 2020, teman-teman udah ketinggalan banyak hal, benar nggak? Ya teman-teman ngerasa nggak bahwa sekarang tuh perubahan tuh cepat banget ya kan? Apalagi di tahun ini gitu ya. Kemarin kita baru bahas cekatan, sekarang udah bahas Prulit, sekarang udah bahas Solusi Sehat terus teman-teman ya. Nah oleh karena itu nanti dengan adanya program ini kita bisa mengejar ketertinggalannya ya. Jadi saya harap teman-teman nanti kita bisa undang mereka semuanya, terkhusus juga semua tenaga pemasar, teman-teman leader juga kalau punya unit teman-teman semua undangin gitu ya. Nah karena nanti juga
di event ini teman-teman ya, kita juga nanti akan encourage mereka setiap kali pertemuan mereka juga membawa satu case ya, submission. Nah, di mana nanti kita juga akan berikan mereka suatu apresiasi juga nanti ya teman-teman. Nah, nanti Bu Pertiwi juga sudah siapkan mungkin ya apa yang kira-kira nanti akan diberikan gitu ya dari Prucitra ya, supaya mendorong mereka untuk punya rasa wah saya harus buat closingan ini besok nih gitu teman-teman ya. Oke, nah kemudian ini saya boleh bahas sedikit aja teman-teman ya. Kebetulan ini materi bukan materi back to basic, namun ini dari materi NADP kemarin teman-teman. Ya, tapi nggak apa-apa ya, kita coba lihat ya beberapa hal apa saja sih yang bisa kita terapkan di sini teman-teman ya. Oke, sebentar. Nanti boleh ya teman-teman setelah sesi saya nanti kita discuss ya gimana nanti akan kita kemas acara ini teman-teman ya. Namun ini saya jelaskan dulu secara basicnya ya. Oh aduh, bentar, kok hilang nih. Wait. Oke, sambil menunggu mungkin teman-teman ada yang mau coba kita diskusikan dulu mungkin terkait hal ini dari Bu Pertiwi mungkin Bu? Oke, baik Pak Luki, itu untuk yang dari Bali Nusra sendiri kapan rencananya Pak? Dari Bali Nusra untuk ini program NADP Bu maksudnya atau Proventure? NADP New Agent. Kalau belum ada pembicaraan lagi sih Bu, karena kita lebih prefer bisa mengajak mereka untuk join di kelas sih, gitu. Jadi kalau untuk online sepertinya sih masih belum. Oke. Oh iya, berarti kita masih nunggu new normalnya biar benar-benar normal gitu Pak ya. Iya, kira-kira begitu Bu. Ya, jadi maksudnya apa yang disampaikan sama Pak Luki biar teman-teman juga lebih paham ya, sehingga itu kan tujuannya adalah biar bisa ketemu dan join di kelas ya. Nah, jadi kalau yang program kita ini itu adalah biasakan untuk benar-benar lalu membuat fokus ya, dan akhirnya ketiga mereka berani untuk mengikuti gitu ya. Nah, jadi memang berdasarkan pengalaman kita beberapa waktu yang lalu, itu beberapa agent itu takut bicara karena belum pasti untuk bisa role play gitu kan. Nah, jadi dari yang beberapa saya amati untuk agent-agent baru yang baru benar-benar full license, ternyata itu yang mereka menjadi kendala ya. Nah, sehingga dalam kendala mereka seperti itu bagaimana cara kita bisa bantu mereka dan akhirnya kendala tersebut bisa di dalam kendali mereka, kan seperti itu. Nah, jadi kita para leaders ya sangat diharapkan sekali untuk benar-benar bisa kita kerjasama dan akhirnya tim kita juga sama-sama bekerja dan akhirnya mereka sendiri juga membangun habitnya, kita juga sebagai leader juga tetap bisa membangun habit dan akhirnya apa yang menjadi goal itu benar-benar bisa direalisasikan. Dan faktor yang terakhir juga yang keempat adalah kita membentuk lingkungan ya, lingkungan yang terbiasa untuk setiap hari itu benar-benar bisa bercerita gitu, berkomunikasi, bukan hanya sekedar informasi, tapi benar-benar bisa interaktif terhadap calon ini. Ya, kemarin Mbak Ayu juga sudah membuktikan pada waktu ketika ada komunikasi, interaksi, dan akhirnya terjadilah transaksi kan seperti itu. Nah, jadi komunikasi yang empatik itu yang benar-benar sangat penting ya. Nah, jadi itu kenapa dasar kita membangun habit 21 kali ini. Ya, seperti itu sih teman-teman dan Pak Luki yang bisa kita sampaikan. Apa maksud dan tujuan daripada kelas ini. Bukan kelas namanya, virtual kali ya. Virtual kelas namanya ya. Iya benar ya, program lah ya kali ya kita. Ya, program lah ya.
Oke, kalau dari menurut teman-teman sendiri kira-kira efektif nggak ya kita melakukan program ini, teman-teman? Masih efektif. Tapi kita perlu mencoba dulu Pak Luki. Siapa tahu ketemu Yes, benar. apa keinginannya mereka. Gitu. Benar. Oke, saya butuh waktu 1 menit dulu, teman-teman. Ini saya merangkai dulu beberapa materi yang mungkin nanti akan kita bahas, ya. Ya, oke, saya cerita juga ya sedikit ya teman-teman ya. Kemarin agennya Pak Yudi juga kan itu agen baru ya. Nah, jadi kita benar-benar bantu agen tersebut untuk bisa role play, dan akhirnya adik ini juga berani gitu ya, berani untuk dia sharing dengan banyak orang ya, setiap hari bahkan laporan sampai 4 gitu kan. Nah, menurut saya itu proud banget ya. Jadi dia benar-benar bisa aplikasikan apa yang sudah kita bantu secara role play, konsepnya dia pahami, dan akhirnya dia sendiri jadi berani gitu. Nah, sebenarnya kan intinya adalah membuat tim kita itu menjadi berani ya, menjadi pede bahwa apa yang dia bawa itu sesuatu yang baik untuk dirinya dia dan untuk orang lain kan itu. Nah, jadi biar tujuan utamanya bisa nyampe di situ sih ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia sendiri nggak pede gitu kan sebagai agen baru, aduh saya masih takut ditolak ya, belum bebas untuk bicara, pastinya dia hanya ikut-ikut aja training tapi akhirnya jadi nggak berani take action gitu. Nah, jadi itu yang saya temukan ya teman-teman ya. Jadi agen itu masih takut untuk salah, takut ditolak. Nah, itu dia. Nah, kalau saya perhatikan emosinya ada di situ. Nah, jadi kalau misalnya sekarang 21 hari ini kita benar-benar bangun habitnya dengan kepercayaan diri mereka bertumbuh ya, keberanian mereka untuk bicara juga ada ya, lalu mereka juga dibekali oleh satu konsep yang tepat. Saya yakin sebenarnya proses closing itu jadi sesuatu yang menyenangkan gitu loh, bukan jadi beban ya, tapi sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Gitu sih ya teman-teman. Pak Komang, Pak Yudi, Bu Anika, mungkin ada ini kita diskusi aja. Gimana kendalanya teman-teman di lapangan dengan agen-agen baru ya terutamanya, dan agen yang mungkin lama nggak aktif? Ya Bu, kalau ada agen-agen lama kita mencoba masih menghubungi mereka lagi bagaimana semangatnya mereka masih nggak di Prudential, karena kita juga sekarang kan era baru di yang semua pakai online. Kemudian untuk agen-agen yang baru bagaimana kita mencari apa sih yang keinginan mereka supaya bisa menjalankan bisnis ini dengan dengan nyaman begitu, dengan semangat, dan apa sih yang mereka harapkan dengan bergabung di Prudential gitu. Dan kita ini cari waktu-waktu mereka mungkin, karena masih banyak juga yang masih bekerja, kayak agen saya kan ada yang masih bekerja, makanya pagi itu masih di kantor. Yang kemarin dia usulkan program ini kalau bisa untuk agen yang baru kelasnya agak sore aja gitu, biar lebih banyak, mungkin pesertanya bisa banyak, untuk kita menampung apa tantangan mereka di lapangan. Itu aja sih Bu. Oke, ya Pak. Ya itu sebabnya kenapa kita mengundangnya juga antara jam 9 sampai 20.30 ya. Jadi benar-benar sangat singkat sekali, dan itu hanya 21 kali saja. Ya, oke, baik, siap Pak. Pak Yudi, Bu Anika, kan ada ini Bu Putri yang sudah rajin merekrut nih. Silakan. Untuk jamnya boleh diulang Bunda, untuk jam pertemuan virtualnya? Ya, 19 sampai 20.30 Bu Anika. 19 sampai 20.30, berarti ada 1,5 jam per hari ya Bunda? Hari Nah, Senin itu sangat singkat sekali tuh. Makanya nanti juga seorang leader perlu benar-benar bagaimana menyampaikan ini singkat, padat, dan memikat gitu ya, sehingga akhirnya ini benar-benar bisa masuk ke mereka. Ya, makanya nanti kurikulum yang dibagi sama Pak Luki ini benar-benar mesti kita pelajari, mesti benar-benar kita juga akan bagikan kepada mereka tuh sesuatu yang mudah mereka pahami, dan akhirnya mereka sendiri akan sangat pede untuk bicara dengan calon-calon kliennya. Ya, ini udah ketemu ya apa yang akan jadi kurikulumnya. Silakan Pak Luki. Yes, oke.
teman-teman semua. Nah, ini baru draft saja ya, teman-teman. Singkat saja karena ini belum saya siapkan, jujur aja ini baru saya ketik baru aja karena tadi baru aja kelar meeting bareng dengan Pak Hot dan tim. Nah, teman-teman, jadi ini sebenarnya adalah beberapa yang saya adopsi dari NADP ya. Mudah-mudahan bisa kita implementasikan nanti, dan kalau misalkan teman-teman ada masukan, boleh ya kita bareng-bareng kita bikin ya, teman-teman ya. Jadi jangan saya berharap sih teman-teman kalau bisa jangan cuma nerima ini mentah-mentah, tapi kalau bisa teman-teman ada masukan, ada input, mungkin sekiranya menurut teman-teman yang lebih efektif, nah itu boleh ya teman-teman, ini kita sama-sama gitu ya untuk kita buat program ini. Nah, teman-teman semua, kalaupun ada background dari kenapa kita ingin melakukan program ini, ya ini adalah teman-teman semuanya kalau boleh kita jujur katakan gitu ya, bahwa selama ini kalau kita perhatikan ternyata belum ada ya teman-teman ya, ada sebuah program khusus ya untuk pengembangan new agent dengan standar yang jelas dan juga lengkap ya. Nah, ini jadi kebanyakan kan selama ini kita cuma rekrut, terus kemudian ya udah leader punya caranya sendiri-sendiri untuk membina agent mereka, bener nggak ya kan? Bukan berarti kita bilang leader nggak bagus, bukan ya. Tapi di sini teman-teman kita mau kita meng-create kita punya tim gitu ya sesuai dengan standar dari Prucitra ya. Nah, kemudian juga kita sesama leader juga kita bisa saling mengisi teman-teman ya, karena nanti di sini yang berkontribusi aktif dalam mengajar itu kan adalah masing-masing leader gitu ya. Jadi teman-teman leader bisa juga mengembangkan dirinya masing-masing gitu ya untuk menjadi seorang pengajar, lalu kemudian juga teman-teman juga bisa berbagi tentang konsep dari leadership teman-teman sendiri. Nah, yang dimana juga nanti ini bukan hanya berdampak terhadap peserta kita, namun juga terhadap sama leader gitu ya. Jadi kita bisa saling belajar ya teman-teman. Nah, kemudian juga kita tentu melengkapi juga program training yang saat ini sudah ada ya, MFJ dan MFC, yang dimana jujur teman-teman ya, kalau saya boleh katakan MFJ dan MFC ini sebenarnya tidak terlalu efektif untuk kita lakukan secara digital, benar nggak? Ya, mereka cuma baca gitu ya, terus kemudian mereka mengerjakan ujian yang terkadang juga ya boleh kita bilang ya terkadang juga yang mengerjakan juga kadang admin ya kan. Nah, itu ya, sebenarnya kalau untuk proses percepatan sih oke-oke saja teman-teman. Namun kalau untuk proses pembekalan agent kita, jujur ya mereka justru malah nggak dapat apa-apa teman-teman ya. Nah, maka oleh karena itu program ini bertujuan untuk mereka benar-benar dapat suatu pemahaman dulu yang benar-benar komprehensif ya teman-teman ya. Jadi biar mereka paham benar tentang bisnis ini itu seperti apa, konsep unit link itu apa, tradisional itu apa gitu ya teman-teman ya, operasional itu bagaimana. Nah, ini kita mau istilahnya membina mereka teman-teman. Nah, kemudian juga objektifnya adalah tentu kita mau menciptakan rekan-rekan tenaga pemasar yang unggul dan berkualitas teman-teman ya, untuk bisa memiliki habit yang positif. Nah, habit itu maksudnya apa teman-teman? Yaitu adalah dengan kita lakukan 21 hari ini, tentu teman-teman ya ini akan membuat mereka menjadi terbiasa. Ya, benar nggak teman-teman ya? Teman-teman pasti juga sudah pernah dengar bahwa kalau misalkan kita lakukan secara berulang-ulang gitu ya selama berhari-hari, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, teman-teman kita pengen juga rekan-rekan partner bisnis kita ini mereka memiliki habit yang positif, yaitu dalam hal mereka membangun diri mereka ya teman-teman ya, mereka mengembangkan diri mereka ya, tentunya melalui kelas ini mereka punya kemauan gitu teman-teman ya untuk mereka bisa berkembang. Nah, bersama dengan kita mudah-mudahan ya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kemudian mempersiapkan calon-calon leader juga yang berkualitas di masa yang akan datang, itu udah pasti ya, ini adalah goal kita juga teman-teman untuk mencetak banyak leader juga di Prucitra, menciptakan tenaga pemasar yang ideal sesuai dengan standar perusahaan, membuat sebuah program pengembangan dan pelatihan yang sesuai dengan efektif guna mengembangkan potensi dari tenaga pemasar dan meningkatkan tentunya ya, ini goal kita, active agent ratio kita teman-teman ya. Nah, ini adalah objektif kita teman-teman ya, nggak muluk-muluk teman-teman, namun setidaknya kita harus lakukan dulu ya teman-teman, kita harus capai dulu nih ya objektif kita. Nah, lantas kemudian untuk kurikulumnya, nah ini belum saya edit ya teman-teman ya. Jadi kira-kira ini yang kemarin ada di NADP, nanti silakan kita coba modifikasi ya. Nah, di mana di sini kita akan berikan teman-teman, karena di sini pertemuan kita adalah setiap minggu ya. Jadi kita akan berikan reward teman-teman ya kepada member peserta yang join ya, yang mereka memiliki minimal 1 case per minggu. Nah, itu nanti kita akan kasih reward. Kenapa, Pak? Pak Luki ada share materi? Ada. Saya kan tidak muncul ya. Kan ada gambar. Yang lain gimana? Sama belum muncul nggak saya? Saya belum muncul juga. Muncul Pak Luki? Oh, nggak ada. Sorry. Belum ada ya? Sebentar. Belum. Sudah. Sudah ya. Nah, coba saya ulang lagi. Muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul ya. Oke. Saya belum. Pak Yudi? Saya belum.
Masih muter-muter ya. Oh, masih Muncul muter-muter. Pak Luki, muncul. Muncul ya. Oke. Coba geser layarnya, kata Bu Happy. Pak Yudi, Bu Widi. Nggak muncul, Bu. Geser ke kanan ke kiri. Ya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah lah. Bisa. Bisa ya. Beberapa sudah terlihat nih. Sudah ya. Oke, mungkin Oke. untuk yang belum terlihat, nggak apa-apa, Pak. Nanti kan kita akan ini lagi, Pak. Iya, kita dengarkan, Saya dengarkan Pak Luki. Lanjut Pak Luki. Oke. Nanti saya kirim ya teman-teman ya. Nanti PDF-nya saya kirim ya. Oke. Nah, teman-teman semua, kalau terkait mengenai kurikulum dari apa yang kemarin kita laksanakan di NADP, jadi kita selalu memberikan reward ya setiap minggunya kepada peserta kita yang memiliki closing, teman-teman ya. Nah, siapa peserta kita? Nah, tentu di ProCitra ini target kita adalah tenaga pemasar ya, level agent ya, teman-teman ya. Jadi level AAD ke level agent ya, teman-teman ya. Jadi untuk yang sudah AAD ke atas, justru kita-kitalah yang nanti akan ambil bagian untuk kita memberikan materi ya, teman-teman. Nah, jadi untuk agent-agent kita yang agent ke bawah inilah yang nanti akan kita encourage mereka untuk mereka bisa memiliki closingan ya, teman-teman. Kalau bisa terserah nanti mungkin gimana mau memutuskannya, apakah setiap minggu atau bagaimana, Bu Pertiwi? Kira-kira. Ataukah per bulan atau di akhir pertemuan nanti? Justru kita akan lakukan percepatan, Pak, agar momentumnya mereka dapat, Pak. Oke. Jadi 21 kali ini nanti saya dan tim leader juga akan olah, kan gitu, Pak ya. Dan kemungkinan besar kita akan percepat hanya dalam waktu sebulan aja nih, Pak. Jadi benar-benar masif banget ininya. Jadi 21 kali ini kita harapkan mereka benar-benar jangan sampai bolong-bolong, Pak. Karena kalau sampai bolong-bolong kan itu yang energinya turun lagi kan, Pak ya. Jadi kita harapkan justru 21 hari dalam sebulan. Jadi hanya 9 hari aja yang tidak ada virtual class gitu loh, Pak. Jadi program ini justru akan kita agak mampatkan agar momentumnya dapat. Karena dari beberapa pengalaman yang agent-agent baru justru dia jangan terlalu dikasih bolong lama, Pak. Mungkin kita baru mau lihat dulu, Pak, kurikulum apa yang ada, sehingga nanti dari data yang Bapak sampaikan, kita akan coba dulu, Pak, apakah ini benar-benar bisa kita bikin runut gitu loh, Pak. Oke, baik, Bu. Ya, nah ini teman-teman, jadi kalau dari kita, ya, jadi teman-teman nanti ini kita beberapa hal yang kemarin kita lakukan di NADP, kita memberikan reward setiap mereka membawa case setiap minggu, dan kemudian mereka juga memberikan testimoni teman-teman ya kepada mereka yang sudah berhasil closing untuk kisah sukses mereka closing seperti apa. Nah, kemudian juga nanti kita selalu kita adakan yang namanya activity report, teman-teman ya. Weekly activity report ini adalah terkait mengenai submission mereka, siapa-siapa aja sudah closing gitu ya setiap minggu, itu kita juga selalu report. Nah, lalu kemudian nanti kita leader dan ADS juga kita melakukan sharing teman-teman ya materi ya. Jadi nanti tergantung materinya apa ya, nanti kita akan bagi tugas. Nah, nanti kita akan saling sharing teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman tidak hanya cuma sekedar sharing materi, karena di sini waktu 1,5 jam. 1,5 jam mungkin cukup panjang kalau menurut saya ya, apalagi ini lewat Zoom. Nah, sehingga teman-teman kalau hanya cuma kita sekedar isi materi saja, lantas apa bedanya dengan kita mengikuti training biasa, benar nggak? Nah, tujuannya teman-teman kita adakan ini ya tidak hanya cuma membahas mengenai materi ya, melainkan juga nanti teman-teman dari setiap leader juga nanti sharing tentang experience-nya ya, pengalamannya tentang menjual dari produk yang kita bahas atau tentang materi yang akan kita bahas. Contoh misalkan materi tentang PCB 88. Nah, jadi nanti selain kita membahas produknya ya, misalkan siapa nih Pak Prana Wahyudi gitu ya, membahas produk. Nah, nanti di akhir teman-teman sebisa mungkin ada sharing session ya tentang how to sell-nya dari setiap leader ya. Contoh misalkan ada dari Mbak Putri gitu ya. Mbak Putri nanti sharing tentang kisah Mbak Putri menjual produk PCB 88 itu seperti apa ya. Jadi gitu teman-teman, supaya nanti mereka nggak cuma belajar secara produk tapi juga bagaimana cara menjual. Kira-kira masuk nggak teman-teman kalau kita bikin seperti itu? Masuk, Pak Luki, masuk.
Masuk ya. Masuk, masuk. oke. Jadi lebih berwarna gitu trainingnya ya. Jadi trainingnya pun juga nanti kita juga bisa buat 2 arah teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa buka juga sesi tanya jawab juga nanti dengan pembicara yang akan bersaksi tentang pengalamannya gitu ya, supaya nanti peserta juga bisa mengeluarkan unek-uneknya gitu ya terkait mengenai selama ini kok saya sulit ya menjual ya. Nah, jadi kira-kira dengan leader yang sudah berpengalaman ini menjual, mereka bisa mendapatkan insight gitu ya, teman-teman ya. Karena ini sifatnya bukan training, saya lagi gitu ya. Ini bukan training ya, tapi ini adalah program sejujurnya ya. Kita ingin mengemas ini adalah seperti program pengembangan ya, teman-teman ya, pengembangan diri gitu ya. Jadi makanya mesti harus komplit gitu ya, unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, kemudian selain Q&A juga ya, teman-teman dengan agency leader. Nah, kemudian, ini yang penting ya, ini adalah tujuan dari program kita. Tujuannya adalah setiap hari teman-teman kita harus setting target for the next meeting ya. Nah, cuman kalau dari sisi NADP kemarin targetnya itu kan adalah case ya teman-teman. Nah, nanti kalau di sini entah mungkin targetnya apa. Nanti kan kita akan adakan project 100 juga nih. Nah, nanti targetnya bisa nih kita setting. Oke, teman-teman ya. Besok gitu ya, besok kita, atau misalkan kita buat target mingguan deh biar mereka nggak berat gitu ya, target mingguan. Kira-kira teman-teman selama 1 minggu ini, 5 hari ini, teman-teman mau buat berapa janji temu gitu ya, berapa calling gitu ya. Nah, kemudian teman-teman mau buat berapa prospek. Nah, kita jangan membuat mereka tertekan ya, teman-teman. Jangan bilang, oh mau berapa closingan gitu ya. Nah, takutnya nanti mereka terbebani dengan itu ya. Karena menurut saya closing itu adalah suatu hasil dari sebuah kebiasaan atau habit yang mereka lakukan setiap hari secara konsisten. Setuju nggak teman-teman? Jadi kalau misalkan kita di awal kita, oke, berapa target closing Anda dalam 1 minggu? Wah, mereka akan cabut. Mereka akan hilang, teman-teman. Percaya saya. Ya. Namun yang mau kita set adalah target kira-kira teman-teman ya, berapa nih komitmen yang teman-teman mau berikan gitu ya untuk diri teman-teman sendiri ya, berapa orang yang teman-teman mau hubungi setiap harinya selama 1 minggu, targetnya gitu ya. Terus dari sekian yang teman-teman hubungi, kira-kira berapa yang teman-teman mau lakukan presentasi. Nah, itu teman-teman ya, kita mau membangun habitnya dulu gitu ya. Jadi kita oke, kita pengen juga mereka memiliki hasil, tetapi dalam hal ini yang mau kita dapatkan adalah mereka nikmatin prosesnya dulu gitu ya, teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman boleh kasih masukan ya. By the way, ini kalau misalkan menurut teman-teman ini kurang tepat, Bu Pertiwi atau teman-teman mungkin boleh memberikan sanggahan langsung gitu ya. Apakah memang hal ini tepat atau enggak gitu ya untuk kita lakukan gitu teman-teman ya. Jadi dalam hal ini targetnya mungkin berapa calling gitu yang mereka lakukan, terus kemudian berapa prospek yang mereka punya, atau mungkin berapa presentation yang mereka lakukan gitu teman-teman ya. Kita ingin membangun habitnya gitu. Nah, nanti kalau mereka bisa closing, reward gitu hasilnya teman-temannya, kita nanti kasih rewardnya mereka gitu. Menurut Bu Pertiwi gimana Bu sebelum kita lanjut? Ada mungkin yang mau ditambahkan Bu atau mau disesuaikan? Karena ini penting sih kalau menurut saya. Setting target ini penting sih kalau menurut saya untuk di program ini. Ya, menurut saya malah justru ini Pak yang kita harapkan gitu Pak. Karena istilahnya para agent mesti sadar bahwa di sini itu mereka bukan ditarget untuk closing. Sesungguhnya mereka itu ditarget untuk beraktivitas, ya kan? Nah, jadi kalau mereka, misalnya kita nilai yang kita bangun adalah fokus dengan proses, maka benar-benar yang akan kita ini kan adalah prosesnya, Pak. Jadi kita sepakat untuk gimana mereka itu membangun habit bahwa ini proses berbagi gitu loh, Pak. Bukan tertekan, oh saya mesti closing sekian, enggak. Jadi yang benar-benar mendrive mereka adalah goal-nya mereka gitu loh. Jadi kalau yang kita drive adalah prosesnya Pak. Ya toh, jadi yang untuk goal-nya mereka hasil mau berapa, mereka harus berapa itu biarkan itu goal-nya mereka. Tuh, tapi kalau kita secara leader di sini dengan agent adalah bentuk berapa yang mesti dirimu harus komunikasikan kan gitu Pak. Jadi lebih kepada nilainya fokus dengan proses. Ya ini yang memang tujuan utama 21 kali ini, Pak. Kalau saya sih seperti itu ya. Teman-teman yang lain gimana? Mungkin leader lain juga kalau memang ada masukan silakan. Dan para agent-agent juga di sini yang sudah mendengarkan kan mereka juga jadi paham ya apa yang menjadi maksud tujuan kita itu. Justru di sini kita kesempatan ya hari Senin ini kita brain dulu sama teman-teman. Brand pendapat lah, brainstorming kayaknya badai ya. Brand apa ya? Ya brand inilah brand education lah, bahwa kita harus edukasi yang benar dulu gitu loh. Brand sharing. Nah, ya kalau brainstorming tuh kayaknya badai. Nah, coba brand sharing dulu sehingga kita benar-benar dapat satu persepsi yang sama gitu loh, Pak.
Jadi tujuannya hari Senin ini menyamakan persepsi antara leader sama agent. Oke, baik Bu. Ya mungkin yang lain boleh teman-teman. Ya jadi kita setting target kita adalah sebenarnya activity, benar ya. Jadi kita ingin membangun habit yang positif, tentunya dengan yang namanya activity. Oke, ini input lagi teman-teman. Nah Bu Happy bilang nih setuju fokus sama proses dan benar. Jadi oke, ya jadi itu dulu ya teman-teman ya, nanti sambil jalan ya. Oke, nah berikutnya juga di program kemarin NADP itu kita juga membuat yang namanya WA group. Ya teman-teman, jadi grup ini tujuannya adalah untuk saling follow up. Jadi kan kita akan membagi dari mereka tuh setiap kelompok. Total kemarin ada 50 partisipan, kita bagi menjadi 5 kelompok. Nah di situ ada ketua kelasnya dan ada grupnya dari setiap kelompok. Tujuannya apa? Untuk mereka bisa melakukan discussion, follow up, dan di setiap grup itu nanti ada kami ADS juga yang conduct di sana. Nah apa namanya, itu kemarin kita lakukan karena programnya banyak. Nah mungkin kalau di Prucitra ini mungkin kita nggak perlu bikin grup terlalu besar ya, mungkin lebih kepada grup dari masing-masing leader. Mungkin gitu ya Bu Pertiwi. Jadi nanti setiap leader, katakanlah Mbak Putri ada 5 peserta, Pak Komang Sutarmaja ada katakanlah 4 peserta. Nah, mungkin kita bisa meminta bantuan kepada teman-teman leader untuk teman-teman juga apa namanya, take ownership gitu ya. Take ownership itu apa ya? Mengambil bagian lah gitu ya. Ambil bagian untuk teman-teman senantiasa bisa memastikan bahwa mereka memahami dari materi yang kita sampaikan ya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang mungkin mereka belum sempat tanyakan di pertemuan, bisa langsung tanyakan ke leader. Jadi gini teman-teman, maksud saya adalah leader dalam hal ini penting untuk bisa proaktif. Jadi jangan cuma menunggu ya, jangan cuma menunggu dari nanya gitu ya. Gimana misalkan Pak Nyoman gitu ya, materi yang tadi dibahas sama Pak Luki udah paham belum? Jangan seperti itu teman-teman ya. Saran saya adalah kalau bisa teman-teman kasih justru pertanyaan ya, Pak Nyoman masih ingat nggak tadi Pro Booster Protex itu apa sih? Nah kayak gitu teman-teman ya. Jadi dari situlah kita leader bisa memahami bahwa agent kita nangkep apa enggak. Nah kalau misalkan nangkep pas apa enggak, kalau belum pas teman-teman bisa luruskan. Kayak gitu kira-kira teman-teman leader ya. Mungkin kita bisa lakukan hal tersebut teman-teman ya, karena kan kita di sini sifatnya udah kayak coaching teman-teman. Jadi kita sebagai as a leader kita kan juga harus bisa mengcoach mereka untuk mereka benar-benar memiliki pemahaman yang tepat gitu teman-teman. Gimana kira-kira kalau menurut teman-teman? Kalau dibuatin grup 21 hari habit activity, boleh. Gitu boleh. aja Pak, tapi boleh. kenapa masukin semua, jadi siapa yang ada closing atau sharing prosesnya mereka wajib di sana kayak gitu Pak, dibuatin aja Pak, digabung aja Pak. Oke. Jadi grup boleh. 21 hari habit gitu, habit activity. Yes. Gimana kalau Pak gitu? Boleh, nggak apa-apa. Nanti saya akan ada di dalamnya juga, ya. Jadi nanti kita akan lakukan monitoring, kita akan juga lakukan discussion juga di sana, gitu ya, teman-teman ya. Selama 21 hari di grup tersebut, semua leader ya, ADS, member semua ada di sana, ya. Dan nanti kita akan lakukan discussion di luar daripada sesi training, gitu ya kali ya, teman-teman ya. Boleh, nggak apa-apa. Nanti kita bikin WA-nya ya, teman-teman ya. Saya udah catat di sini. Oke, nah tapi juga mungkin gimana kalau menurut teman-teman, kalau tadi seperti yang saya sampaikan, kalau misalkan leader take ownership untuk mentoring dari setiap peserta, kira-kira efektif nggak? Sangat efektif, Pak. Ya, so teman-teman, jadi jangan biarkan ketika mereka sudah selesai ikut program kita, lalu ya udah gitu ya. No, teman-teman ya, kalau bisa besoknya, karena kan ini acaranya malam kan, jadi besoknya teman-teman mulai bangun lagi komunikasi dengan teman-teman agent gitu ya. Gimana Pak ya hari ini gitu ya, kira-kira apa saja nih aktivitas hari ini gitu ya. So teman-teman jangan, ibarat kata kayak selalu bahasa kita tuh, jangan biarkan kendor. Maksudnya apa? Maksudnya jangan teman-teman ya udah Pak nanti sampai ketemu lagi ya nanti malam ya, jangan gitu teman-teman ya. Jadi kita senantiasa terus mendampingi ya, intinya kayak gitulah ya. Jadi kita dampingi mereka agar mereka juga spiritnya tuh jangan sampai lepas ya teman-teman, karena bahaya gitu ya ketika mereka nggak kita kontrol gitu ya, nanti bisa-bisa spiritnya nanti lepas gitu ya karena pengaruh lingkungan atau dan kesibukan dan sebagainya ya. So teman-teman leader mungkin itu ya, jadi kita sama-sama take ownership, kita sama-sama ambil bagian lah ya, ambil bagian, memiliki rasa memiliki dari program ini. Nah karena kan tujuannya ini juga timnya teman-teman semua ya kan, unit dan grupnya Anda semua. Jadi ya kita sama-sama ya teman-teman, seperti kredo dari Pak Rusli ya, kita harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Oke. Nah, kemudian
nanti juga kita akan adakan overall champion, teman-teman ya. Ini penting sih ini kalau menurut saya gitu ya, karena kita perlu memberikan mereka apresiasi. Jadi nanti at the end program ya kita nanti akan membuat champion by top cases dan top API. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau bikin top berapa? Kira-kira top 3, top berapa kira-kira, Bu Pertiwi atau teman-teman mungkin? Top 5. Tergantung ya peserta Top 5 gitu ya. Tanya dulu. Dengan peserta dulu ya. Mungkin kalau top 3 kali ya. Gimana? Ya, top 3 aja, Pak. Top 3, Pak. Top 3 kali ya, teman-teman ya. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Top 3, top 3. Top 3 ya. Karena biasanya, karena yang namanya podium kan biasanya 1, 2, 3, ya nggak? Kalau kita lihat balapan MotoGP atau F1. Ya, ini karena gimana? activity, berarti reward top 3-nya itu berlaku untuk produksi saja atau rekrut juga, Pak? Terserah. Gimana Bebas. Kedua-duanya. Bebas. Dua-duanya Bagaimana? ya, Teman-teman. Ya, kita biar seimbang ya, keduanya aja, Pak. Atau gimana? Bebas nih. Ayo kita discuss nih teman-teman. Ya, jadi mau gimana? Mau top, mau overall championnya nih top yang ngikutin kelas selama 21 hari tanpa bolong. Ya, itu juga kita kasih reward. Jadi gitu Pak. Jadi karena kan kita di activity ini kan fokusnya kita nggak tahu ya jodohnya apakah itu nanti dia jodohnya produksi ataukah jodohnya rekrut kan gitu ya. Nah jadi kita kasih aja tuh Pak keseimbangan antara champion boleh. sebagai produser sama rekruter seperti itu Pak. Dan yang lagi satu the best partisipan gitu ya. Berarti dia yang benar-benar sama sekali nggak ada bolong kayak gitu. Kan bisa jadi mungkin dia masuknya di 5 besar tapi dia rutin gitu loh, continue-nya itu loh Bu, Pak, rajinnya itu. Ya, berarti ya kita kasih reward ya. Berarti ya Bu Pertiwi ya Bu ya. Jadi kita kasih reward kepada peserta yang menghadiri 100% pertemuan ya selama 21 hari tanpa bolong ya. The best participant. Ya, the best participant. Berarti ya siapa tahu. Tapi kayak gitu, Pak. Kan pernah ya benar ya yang sering interaktif tanya itu ya, dia jadi penghargaan. Ya. Yang aktif gitu ya. Ya, yang aktif gitu ya. Aktif. Oke, nanti bisa ya itu ya dilakukan. Namun kalau menurut saya sih tetap ada perlu juga kompetisi di dalam ini sih, teman-teman. Makanya kenapa kita harus ada top by cases dan top by API, karena kan selain kita ingin mendapatkan activity dari mereka, kan kita juga ingin supaya mereka juga bisa memiliki rasa untuk mereka menjadi yang terbaik, tentunya mendapatkan hasil dalam hal ini closingan, kan begitu ya. Nah jadi mungkin juga perlu kali ya Bu Pertiwi ya, gimana tetap kita sisipkan untuk yang top cases ataupun top API ini, atau mau top 1 aja atau gimana kira-kira? Ini top 1, 2, 3 ini berarti kan sudah termasuk itu Pak ya, top 1, 2, 3. Maksudnya perlu lagi top up the top itu maksudnya? Bukan, enggak. Untuk aktivitas kan iya benar. Jadi apakah betul apakah kita mau tetap bikin yang top by cases dan top by API-nya Bu Pertiwi, atau kita mau berikan yaudah mereka reward, yang penting mereka 100% menghadiri program ini, kita langsung kasih mereka reward, atau tetap kita tetap perlu adakan yang champion ini Bu, yang top 3 by cases atau top 3 by API ini Bu? Kalau top 3 cases dan API kan ini sudah oke ya Pak ya? Oke ya, siap. Sudah oke. Nah sekarang tinggal yang reward for 100% attended ini aja. Ini mungkin kita cari yang paling top lah ya. Kalau misalnya ternyata ada 5 atau lebih dari itu yang mereka top 100% attended ya, kita kasih juga sertifikat kan gitu. Iya. Boleh ya. Intinya kita tetap berikan apresiasi kepada peserta yang mengikuti 100% kehadiran, kan begitu ya. Dan kita juga berikan apresiasi. Ya, karena sesuai dengan tujuan kan adalah fokus dengan proses, Pak. Iya, betul. Intinya kita fokus dengan proses. Jadi kalau dia sudah melakukan proses itu dengan benar, maka sesungguhnya kadang kan hasil itu masalah waktu, Pak. Yes, betul Bu Pertiwi. Setuju. Oke, teman-teman semua, ini juga nanti akan kita adakan everyday ya, berarti ya teman-teman ya, untuk kelasnya ya. Kapan Pak dimulainya? Rencana hari Rabu, Bu Pertiwi. Ya, Bu. Rabu ya, Rabu berarti tanggal 24 ya? Ya, tanggal 24.
Cuma nanti kita kan ada beberapa 9 hari yang dia tidak ada kelas ya teman-teman ya. Nah jadi nanti kita akan coba godok dulu ya nanti jadwal-jadwalnya siapa yang masuk kan nama trainer juga sudah ada di sana ber-8 ya kita ya. Termasuk juga ada Dr. Lawson, dan nanti baru materinya kita akan bagi-bagi gitu loh. Makanya kita pengen tahu dulu nih secara data apa saja kurikulumnya. Nah, mungkin nanti kita akan sesuaikan sesuai dengan ininya juga apa namanya kayak buku kita di bagian mananya, kayak di bagian mananya. Oke, untuk waktunya durasinya 90 menit ya? Iya, makanya itu pendek sekali teman-teman. Sesungguhnya 90 menit itu pendek sekali. Jadi Pendek, nanti kalau betul. satu materi itu teman-teman berarti harus bisa juga mengemas itu sehingga waktunya pas banget dengan tanya jawab juga kan gitu. Karena saya yakin tanya jawabnya yang sebenarnya lebih banyak. Ya, berarti sekarang kita harus buat rundown-nya juga, Bu. Jadi biar benar-benar time waktunya itu pas gitu loh, Bu. Jadi 90 menit itu isinya apa aja? Ya, makanya kasih Pak Luki selesaikan dulu nanti gininya, kurikulumnya. Sehingga yang mana kita masukkan, yang mana juga enggak. Nah, kan jadi bisa kita tahu ya buat teman-teman leader yang lain. Ya. Kalau garis besarnya ada apa aja, terus berapa menitnya gitu. Ya, kita akan bahas itu. Itu di timeline nanti. Saya punya formatnya, teman-teman, sebentar lagi ya. Oke, namun sejauh ini secara kurikulum, apakah ada yang mau disesuaikan, teman-teman? Kira-kira Bu Pertiwi? Ini yang paling atas gimana Bu Pertiwi? Oke nggak? Oh iya, oke banget. Oke Pak. Oke ya, jadi biar saya ada buku banyak Pak. Ada ya. Buku-buku yang tentang apa? HO, handling objection, ya tentang konsep-konsep insurance, kami ada stok banyak itu Pak. Jadi kita bisa berikan kepada para tim ya. Dan itu nilainya mahal nanti loh, mungkin itu mahal banget. Jadi itu mantap, jadi mantap sesuatu Bu. yang berharga lah buat mereka. Yes Bu. Pengalaman Nah kemudian juga nanti teman-teman yes, betul Bu Pertiwi. Oke. Baca buku itu aja bisa 700 API itu Pak. Oh iya. Iya, jadi kalau teman-teman benar-benar proses benar, saya yakin Pak. Sebenarnya closing itu bukan hal yang sulit ya. Itu loh, kadang-kadang agent itu enggak mau proses Pak. Dia tuh pengennya closing. Nah, yang saya amati ya dari beberapa agent, mereka tuh maunya cepat-cepat dapat hasil. Ini yang perlu kita benarkan gitu loh Pak. Oke, betul Bu. Oke, berarti nanti mungkin boleh nanti di hari pertama Bu Pertiwi dan mungkin teman-teman. Nah, ini kan kita sudah dapat kurikulum nih. Nah, nanti mungkin boleh disampaikan juga terkait mengenai reward apa saja bagi mereka yang mendapatkan cases setiap minggu. Nah, lalu kemudian juga reward apa saja bagi mereka yang hadir 100% pertemuan tanpa bolong dan yang aktif. Dan kemudian juga apa saja untuk champion top 3 cases dan top 3 API. Supaya membuat mereka juga bergairah gitu ya. Gitu ya Bu Pertiwi ya. Jadi mungkin boleh nanti Bu dibangun saya didiskusikan lagi dengan setiap leader, mungkin terpisah dari ini disusun dulu lah intinya ya rewardnya apa saja gitu ya Bu ya, biar nanti di awal hari pertama kita udah langsung sampein, jadi membuat mereka untuk wah gila keren-keren nih hadiahnya nih, saya pokoknya harus minimal 100% hadir nih buat dapetin katakanlah bukunya misalkan atau apanya gitu ya Bu ya. Ya betul. Ya sip. Oke, baik. Ya, oke. Terus juga nanti mungkin boleh Mbak Putri atau mungkin siapa ya kira-kira notulennya ya. Jadi boleh juga nanti disiapkan juga absensinya gitu ya teman-teman ya setiap kali pertemuan karena ini lewat Zoom. Jadi nanti mungkin boleh nanti ketika join Zoom pastikan mereka juga joinnya pakai nama, jangan pakai inisial handphone ya, Samsung J7 gitu ya. Jangan seperti itu ya supaya nanti gampang caranya kita memonitoring. Oh ini siapa ya. Ya, jadi nanti mungkin siapa gitu yang kebagian tugas nanti yang bukan pembicara misalkan ya untuk bisa mengabsensi gitu ya siapa saja yang hadir gitu ya. Iya, soalnya bingung juga gitu ya kalau kita lihat kadang masih Oppo F9 gitu kan, ini siapa Oppo gitu kan. Oke, yuk kita next ya teman-teman. Nah, ini ya berarti Pak Komang diganti dulu Pak Komang, Asusnya diganti ya Pak. Asik. Nah, oke, teman-teman, kita beranjak kembali ke berikutnya ke bagian schedule nih sekarang nih. Nah, teman-teman, tadi boleh diulang nggak? Kita mau adakannya setiap hari di jam berapa, teman-teman? 19 setiap mulai dari hari Rabu kan, Pak? Rabu tanggal 24. Iya. Ya, Rabu tanggal 24 kita adakan dari hari Senin sampai Jumat. Setiap pukul jam berapa startnya? 19 sampai jam berapa? 90 21.30.
20.30. Ya, 21.30. 21 sih. 20.30. Sorry. 21.30 ntar ngantuk semua, Pak. Ya, oke. Nah, teman-teman, ini sekedar input ya dari yang kemarin saya udah discuss dengan Bu Pertiwi secara terpisah. Jadi ini sudah ada materi, beberapa timeline schedule juga terkait mengenai materi apa saja yang akan kita share besok selama 21 hari, teman-teman ya. Nanti mudah-mudahan ini cukup efektif dan nanti boleh teman-teman berikan kita masukan juga, tambahan ataupun penyesuaian ya kalau misalkan ada yang mau disesuaikan. Nah, materi yang pertama akan kita bahas adalah kita mau di hari pertama kita mau briefing dulu sih teman-teman. Ya, jadi back to basic gitu ya. Kita briefing dulu terkait mengenai program ini seperti apa, jalan konsepnya, lalu kemudian goal-nya apa ya, teman-teman. Jadi hari pertama kita mau istilahnya briefing dulu gitu ya, teman-teman, tentang program back to basic ini ya. Sekaligus juga nanti mungkin boleh dari Bu Pertiwi selaku KPM owner juga nanti di hari pertama ini memberikan wejangan lah ya untuk kepada para member ya, kenapa tujuan mereka harus mengikuti program back to basic ini gitu ya. Nah, kemudian materi berikutnya juga nanti mungkin bisa di hari kedua kita lakukan project 100 teman-teman. Nah, ini yang kita justru back to back, kita membangun lagi 100 list nama kita gitu teman-teman ya. Dari data-data yang sudah kita miliki gitu teman-teman ya. Tentu udah nggak asing lah ya teman-teman leader ya, project 100. Oke. Materi berikutnya teman-teman kita akan bikin goal setting teman-teman. Oke. Kita akan bikin goal setting ya teman-teman. Jadi kalau sekarang ya oke lah ya, sekarang udah bulan ke-6 tapi nggak ada salahnya kan ya kita bikin goal setting aja untuk selama 6 bulan ke depan sampai akhir tahun 2020 apa yang mau mereka capai. Nah, tapi kemudian juga teman-teman ini nggak cuma bikin goal saja, namun juga kita harus bisa breakdown ya kan. Setelah goal setting ini mereka bikin kira-kira berarti kalau misalkan mereka punya impian katakanlah income let's say selama 6 bulan katakanlah 20 juta misalkan gitu ya, atau 50 juta misalkan. Nah, itu kita harus breakdown nih teman-teman ya. Jadi nanti di sini kita akan kupas ya tentang goal setting ini, gimana caranya kita membreakdown dari setiap goal kita gimana caranya ya. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan setiap harinya supaya goal ini bisa tercapai selama 6 bulan ke depan ya, semenjak bulan Juni ini. Gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin ada yang lain mungkin terkait goal setting. Ya silakan. Kan biasanya kan teman-teman selalu setiap akhir tahun kan pasti melakukan goal setting kan untuk tahun depannya kan. Nah, ini silakan juga nanti bisa implementasikan juga nanti di sini teman-teman. Mungkin Bu Pertiwi ada masukan Bu terkait materi ketiga? Ya, kalau menurut saya sih goal setting ini paling penting Pak menurut saya ya. Karena kan benar-benar kita mesti tahu juga apa yang menjadi hot button dia dan apa yang ingin dia hindari. Jadi kita benar-benar bisa dapat semacam apa ya, kayak ininya dia lah Pak. Tujuannya dia kan gitu. Jadi kalau menurut saya goal setting ini baiknya di mana ya teman-teman ya? Apakah kita taruh di materi ketiga atau memang benar-benar kita bangun itu justru di hari pertama? Di awal. Di hari pertama Bu, hari pertama. Hari pertama. Nah itu banyak hari pertama Pak. Goal setting baru cek. Justru itu dulu Pak. Jadi yang ingin dia hindari itu apa kan gitu. Ya kan sama kayak kemarin saya ketemu agent baru, saya benar-benar tanya, apa sih yang paling kamu hindari gitu loh, kok kamu mau gitu loh saya ajak ketemu seperti ini. Justru yang dia pengen adalah kebebasan waktu, karena dia udah hampir 10 tahun itu jadi karyawan, tertekan gitu loh Pak. Ya, nah jadi itu yang kita mau tahu dulu gitu loh Pak. Nah, jadi saya akan bikin juga satu format sehingga mereka isi dulu itu, jadi saya akan desain hari ini, saya akan bikin dulu pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga mereka pada waktu bertemu di hari Rabu, mereka sudah punya pola, Pak. Dan itu pertanyaannya sangat sederhana sekali. Boleh, Bu. Tinggal bikin gitu loh, Pak. Ya, dan saya rasa leader udah tahu cara menggunakannya itu. Jadi saya akan copy itu, Pak. Boleh, belum. Betul. BOP nggak perlu, Pak Luki. Kenapa, Pak Yudi? BOP nggak perlu. BOP mau di input materi BOP di hari kedua gitu ya. Goal setting ini mungkin biar mereka apa sih di hari pertama berarti. Iya.
Bisa dari awal ya biar paham ngapain saya di sini gitu, berapa saya dapat income kan, itu yang lebih mereka bikin penasaran dulu. Oh iya 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 iya. Sebenarnya kalau oke, boleh. Untuk agen-agen baru misalnya beberapa nih. Ya, oke, boleh. Ya, jadi satu hari itu ya kita benar-benar men-set dulu ya mindset mereka ya teman-teman ya. Goal setting, kemudian BOP kita riset kembali ketika dulu pertama kali mereka memutuskan untuk join di Prudential, apa sih motivasi awal mereka. Nah, itu kita bangun kembali lah ya gitu ya kira-kira ya. Iya, maksudnya biar nggak kepikiran mereka produksi saja Pak, biar tahu sistemnya kapan saya jadi leader gitu loh, maksudnya kan. Betul, boleh, nggak apa-apa. Yes, oke. Berarti hari pertama cukup padat ya teman-teman, back to basic ya. Tadi dan nanti di sini mungkin saya tambahin dikit Pak ya. Saya tambahin dikit, dan ini juga para leader dan agent yang mendengar hari ini. Jadi nanti kita juga akan ada satu semacam kayak kontrak kontrak komitmen lah istilahnya ya, bahwa di sini ada kontrak upaya gitu kan, bukan kontrak hasil. Jangan sampai mereka berpikir saya ikut ini harus ada hasil, ya nggak seperti itu Pak. Jadi kita juga leader juga manusia kan gitu Pak ya. Kita di sini hanya benar-benar berusaha untuk bisa membantu mereka benar-benar sampai mengerti, dan kita berupaya sama-sama gitu loh Pak. Jadi biar mereka juga tidak istilahnya, wah ini saya udah ikut kelas begini kok saya nggak ada hasil, tidak seperti itu Pak. Jadi di awal kita udah kasih pola konsep bahwa ini adalah kontrak upaya. Selama kamu mengupayakan dengan benar-benar dan sungguh-sungguh, maka hasil itu juga akan ngikut gitu loh. Jadi jangan sampai kok saya nggak ada hasil Bu. Ada beberapa loh Pak, agent tuh dulu gitu Pak. Saya udah training semuanya Bu, saya juga nggak ada hasil. Totonya cek-cek dia nggak action Pak. Oh baik. Ya kan, nah itu loh, jadi dia training terus Pak, tapi nggak action, sibuk tapi nggak produktif kan gitu Pak. Jadi kita pastikan ya kontrak komitmen ini adalah kontrak upaya, bukan kontrak hasil. Yep. Mungkin itu nanti saya udah siapin itu Pak, formnya udah saya siapin juga. Jadi teman-teman leader tinggal bagikan kepada timnya, suruh isi, dan kita hari Rabu benar-benar ketemu dalam kondisi yang sudah persepsinya benar-benar sama gitu Pak. Siap. Oke, ada lagi mungkin teman-teman? Lanjut ya dulu ya. Oke, materi kedua, di hari kedua berarti project 100 ya, berarti udah sesuai ya kira-kira ya teman-teman ya. Kita udah mulai ke step action-nya nih ya. Project 100 di hari kedua. Hari ketiga, teman-teman, kita bahas sales cycle, siklus penjualan. Ya, di mana kita nanti akan bahas dari awal pertama kali melakukan yang namanya bank nama gitu ya teman-teman ya, kemudian juga prospecting, approaching gitu ya. Kita akan bahas secara umum ya, secara detail juga dari setiap siklus yang ada. Nanti kita akan bahas gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian materi keempat kita akan bahas juga tentang digital training. Oke, nah nanti di sini saya berharap nanti dari trainingnya mau ditaruh di belakang atau seperti apa? Putus-putus Pak Luki. Oh ya, halo. Teman-teman gimana? Suara saya masih jelas? Jelas Pak Luki, jelas. Iya. Jelas. Ya, screen saya bisa lihat. Ya, oke. Gimana teman-teman? Di digital training ini perlu kita sampaikan di awal atau gimana menurut teman-teman? Boleh di awal, Pak. Saya sih pengennya di awal. Karena biar mereka bisa segera activity, teman-teman. Ya, di awal banyak benar ya. Pak. Jadi biar mereka bisa activity ya. Benar, mereka bisa at least mereka bisa nambahin nama di ProLeads kan gitu ya. Mereka udah mulai bisa bikin ilustrasi ya. Gitu teman-teman. Penting ini Pak Luki. Oke ya teman-teman ya, berarti ya digital training hari keempat
Kemudian hari kelima kita mulai bahas materi tuh di situ teman-teman. Ya, kita mulai fokus di tradisional dulu ya, supaya ini adalah program materi yang paling gampang untuk mereka jual kan. Iya, iya. Ada Prucinta, ada PCB 88, ya gitu ya. Terus kemudian, ini ada yang lupa nih. Nah, ini nanti di sini langsung aja deh masuk. Jadi saya mau bahas di sini PGB dan PSGB. Nanti di situ ada syariahnya juga. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ada Prucinta dulu, besoknya besoknya PCB 88. Besoknya PCB 88, lalu kemudian besoknya lagi adalah PGB PSGB, unit link ya teman-teman. Jadi ntar kita bahas konsep unit link secara keseluruhan. Terus nanti juga kita next day-nya kita bahas PPH+, terus kemudian next day-nya lagi produk yang terbaru, Pro Solusi Sehat. Gitu ya? Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, terus memasuki di materi ke-10 ya. Nah, di sini kita akan membahas soft skill nih teman-teman. Jadi yaitu effective communication dan personal excellence. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau rangkum ini adalah sebenarnya testimoni sih. Jadi testimoni ya materinya sih nggak usah banyak-banyak ya. Jadi nanti testimoni terkait mengenai pentingnya cara berkomunikasi dalam menjalankan bisnis ini. Nah, tentu di sini kita butuh praktisioner langsung dari teman-teman leader, nanti bisa ambil bagian, teman-teman bisa menyampaikan lah ya seberapa penting dan bagaimana cara teman-teman melakukan komunikasi yang efektif kepada calon nasabah ataupun calon tim. Terus juga membawa diri, cara kita berpenampilan, cara kita istilahnya membawa diri ketika kita ketemu dengan orang-orang penting atau orang-orang yang mungkin levelnya di atas dengan kita. Nah, kira-kira kayak gitu sih teman-teman. Ya Bu ya, Ibu Pertiwi ini ilmunya Ibu Pertiwi di sini mestinya nih sama Dr. Lawson. Ya, siap Pak. Iya. Iya. Nah, ini expertnya Bu Pertiwi. Oke, berarti ini materinya 10, ini kan untuk 10 hari ya Pak ya? Karena kita 21 hari. Oh, masih ada lagi masih ya? ada lagi. Berarti kita buat sampai 21 kan nih Pak, berarti? Iya. Yes. Ya, ini tadi 10 ya teman-teman ya. Nah, kemudian di ke-11 kita akan bahas recruiting. Nah, recruiting ini sebenarnya kayak BOP sih sebenarnya. Karena nanti di sini kita akan bahas tentang materi kayak kenapa sih kita penting melakukan rekrut kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian nanti sistem bisnisnya gitu ya. Berarti ini kita gabung aja dengan yang BOP di atas berarti ya. Berarti yang materi ke-11 ini kita wave aja gitu. Atau gimana? Jangan Pak, nanti ini recruiting kan bisa juga kita lebih kepada pendalaman. Ya, jadi ini lebih ke pendalaman aja Pak. Gitu ya Bu ya, berarti tetap ya recruiting. Iya, nggak masalah. Ya udah, nggak masalah ya. Oke, siap Bu. Karena kalau yang di hari pertama tuh kan itu kan waktunya terlalu pendek ya, jadi mungkin kita nggak bisa masuk terlalu dalam juga ya. Iya benar. Iya betul Bu. Oke, jadi tetap kita lakukan nanti dengan materi yang lebih mendalam. Ya. Nah, materi ke-12 nanti ada basic financial planning, teman-teman. Ya, jadi nanti di sini kita akan ngebahas mungkin kalau yang dulu saya pernah bawain gitu ya di DP4 sama DP13 basic financial planning nanti kita akan bahas karena juga biar mereka bisa. Jadi materi ke-13 ini adalah tentang bagaimana how to sell sih. How to sell ini sih sebenarnya testimoni ya. Saya juga baru kepikiran juga gitu ya. Sebenarnya di setiap materi ini teman-teman ya, seperti halnya training Prucinta, PCB 88, PGB dan PPH+ sama PSS ini sebenarnya di akhir itu nanti kita bisa sampaikan how to sell-nya sih sebenarnya. Jadi kalau menurut saya sih mungkin apakah ini kita mau hapus atau gimana ya? Karena sebenarnya how to sell ini sudah ada di setiap materi produk yang kita bawakan. Atau mungkin mau tetap kita lakukan atau mungkin mau kita rubah namanya atau konsepnya seperti apa kira-kira menurut teman-teman efektifnya? Atau mungkin silakan ada yang mau ditambahkan juga kira-kira teman-teman. How to sell. Menurut saya gini aja Pak, ini lebih kepada
kayak mengupgrade gitu Pak. Istilahnya kayak ilmu advance dia Pak. Karena kan di sini ada basic financial planning juga. Nah, jadi lebih ke ilmu advance ini Pak. How to sell-nya bukan termasuk yang how to sell yang PCB, Perlu Cinta, Ya, Pak. lebih ke Jadi apa nih berarti, sebenarnya Bu? cukup dalam juga nih Pak, cukup dalam sebenarnya ini. Ya. Karena lebih kepada kalau misalnya dia ketemu sama big case, kan ada beberapa yang perlu dia perhatikan. Oke. Perlu Cinta, mohon maaf, bukan arti ya. Kalau 300, 500 sebenarnya kan itu tingkat kemudahannya mudah gitu loh. Tapi kalau sudah big case kan ada tingkat kesulitan yang cukup perlu diperhatikan, Pak. Contohnya hukum-hukum, terus belum ada lagi aturan main yang memang mereka banyak belum nemu di situ. Nah, jadi kalau bisa memang ini dipisah saja, Pak. Oke. Baik, Bu. Baik, siap, Bu. Ya, mungkin kita kasih nama advanced sales training gitu kali ya, Bu Pertiwi ya. Jadi lebih kepada untuk bagaimana kita closing case-case yang besar gitu ya. Oke, boleh Bu Pertiwi. Oke, terus kemudian ke-14 kita akan juga belajar tentang kompensasi ya, teman-teman. Nah, ini banyak banget ini yang belum memahami juga gitu ya. Jadi bagaimana cara sistem komisi kita, lalu kemudian juga misalnya mereka tahu di sini tuh kita bukan hanya cuma sekedar jadi agent kan Pak. Jadi kalau kemarin di analoginya dokter lah, kita di sini kan self employee Pak. Kita dimulai kan dari self employee dulu. Nah, jadi mereka biar juga bisa berpikir sebagai pemilik poliklinik lah, menguasai poliklinik, lalu mereka mungkin juga akan punya rumah sakit gitu. Nah, jadi level itu juga mereka mesti tahu dan sadar bahwa di sini bukan hanya sekedar kita cuman bisa jadi dokter gitu, tapi juga kita bisa juga punya poliklinik, punya juga rumah sakit, dan mungkin one day akan punya cabang rumah sakit yang besar juga kan gitu Pak. Nah, jadi kadang kan itu belum dilihat sama mereka kan, sebagai seorang agent tuh dipikirnya hanya sekedar kayak ini Pak, jual multi level dan lain sebagainya. Nah, kan itu yang bikin kadang-kadang mereka tuh di awal tuh melihat, aduh income saya ternyata kecil ya, udah susah kecil gitu, kabur aja deh dari sini gitu kan. Nah, itu jadi bagus nih Pak, kalau kompensasi master ini Pak. Biar mereka tahu juga, ternyata bisnis ini bukan hal yang kecil gitu loh. Boleh juga sini Pak. Oke, siap Bu. Siap, oke Bu. Betul ya, mereka tahu potensial bisnis ini sebesar apa gitu ya teman-teman ya, jadi mereka bisa dapat di sini. Oke, terus nah berarti nanti teman-teman ini kan adalah total ada 14 materi ya. Ya sebenarnya ini kita nggak harus bagi ini menjadi 14 hari sih. Iya. Gitu teman-teman. Nah, tapi mungkin kalau misalkan ada yang mau ditambahkan lagi, mungkin ini nanti kita materi 2, materi 3, hari kedua, hari ketiga, atau mau bagaimana kira-kira teman-teman? Iya, sambil juga kita lihat di jalan aja Pak nanti Pak. Kalau yang mana sambil lebih jalan ya. Rasanya lebih perlu dipertajam. Kita bikin 2 sesi, 3 sesi gitu loh Pak. Baik. Oke Bu, setuju Bu, setuju. Ya, oke teman-teman. Nah ini kira-kira ada 14 pokok bahasan lah ya. Utama yang akan kita fokuskan untuk kita bahas di pertemuan kali ini. Namun tidak menutup kemungkinan juga nanti di luar daripada 14 materi ini kita juga akan membahas hal-hal yang lain ya, sesuai dengan kebutuhan, dan juga nanti sambil berjalan juga kita akan mungkin melihat satu hal yang menarik yang perlu kita bahas, mungkin nanti bisa kita sisipkan di sana gitu ya, Bu Pertiwi. Ya, mungkin bisa seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman lain. Oke, baik teman-teman. Materi apa yang mungkin ditambah? Silakan teman-teman. Silakan Pak Koma, Bu Nika, Bu Widi. Dan mungkin teman-teman agent lain lah. Coba kita tanya juga agent-agent nih yang join. Kira-kira yang paling teman-teman agent butuhkan apa? Monggo. Pak Andran ada di sini. Kalau HO udah masuk ya Pak Luki? Belum. Boleh, kita akan membahas. Ya, khusus HO. Gimana kalau HO-nya agak di bagian depan-depan Pak?
Ya, dimasukin dulu tuh. Nanti kita atur-atur lagi positioning. Ya. Ditambahin aja dulu. Boleh. Kemudian role play masuknya setiap hari Iya. kan Pak? Role Nanti play. nanti saya akan kirimkan PowerPoint ini ke teman-teman nanti biar teman-teman bisa sesuaikan ya. Iya. Jadi nanti kalau setiap dari tadi produk kan training, tadi kan ada training ini, jadi minimal ada role play-nya Pak. Pembuatan kartu nama digital, Tri. Bagus. Di materi aja, materi role play-nya. Personal branding. Nah, personal branding. Kartu nama digital. Ya, digital name card. Nah, digital name card. Nah, itu penting itu. Karena kan sekarang kita semua pakai digital. Ya, sekarang semua udah pada buat. Kemarin saya lihat lagi DP 17 sudah pakai Linktree juga. Kemarin saya lihat semua pada upload kompakan pakai Linktree DP 17, DP 6, DP 8 juga. Nah, udah semua ada itu. Gitu. Itu kalau leader-leader udah pada paham, boleh digerakin juga kan agent-agentnya untuk bikin dulu kartu nama digital. Oke. Gimana teman-teman? Sorry tadi saya sempat keputus. Kartu nama digital, Pak. Mau ditambahkan? Kartu nama digital. Kartu nama digital, personal branding. Ayo agent-agent yang lain boleh request ya. Kartu nama digital atau ya, create digital name card. Personal branding aja kayak kan luas personal tuh branding. Semua. Boleh. Iya, masuk ke sini aja kali ya. Iya, ya, boleh aja, Pak, personal branding. Terus gimana? Ada lagi? Iya, boleh nih buat agent-agent dong. Atau? Ya, silakan, dari teman-teman agent silakan dulu. Kira-kira apa yang dibutuhkan teman-teman? Atau Bu Ida mungkin yang sudah lama di sini memerlukan apa gitu. Silakan Bu Ida. Saya masih meeting Ibu, bisa lempar. Selamat pagi, Ibu Pertiwi. Ya, silakan. Mohon izin saya bisa nongkrong sebentar. Suara bisa diterima. Saya Andran. Bisa Pak Andran. Iya, oke. Mohon maaf nih, ini mau saya menyampaikan ini Ibu. Apa namanya? Pertama adalah mohon maaf tadi saya telat untuk bisa masuk ke Zoom. Karena saya sekarang juga lebih banyak aktivitas di luar, sudah nggak work from home lagi gitu ya. Nah, yang kedua saya menyimak paparannya Pak Luki selaku host, kemudian masukan dari Ibu Pertiwi selaku senior dan teman-teman sangat luar biasa. Saya bisa mengikuti isinya. Dan yang ketiga adalah perlu saya sampaikan bahwa acara untuk training ini nanti akan dimulai hari Rabu ya, tanggal 24, Rabu, Kamis, Jumat. Selama 3 hari berturut-turut, waktunya kalau nggak salah juga jam 19.30 ya Ibu ya. 19. Oke, kemudian materi baik, baik. Jadi malam ya Bu ya. Mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti selaku agent baru. Terus, iya, putus-putus ya Pak ya. Halo, ya. Kemudian materi yang diketik oleh Pak Luki nomor 1 sampai 16 saya kira sudah mewakili dan saya senang banget bisa mendapatkan materi ini. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa karena saya juga belum bisa 100% fokus di program ini nanti, tentunya saya tetap akan berusaha untuk mengikuti untuk bisa masuk di program training ini Bu Pertiwi ya. Karena saya juga kadang-kadang mengikuti jadwalnya Canas ya, ketika saya approach, ketika saya pengen bertemu, kadang-kadang mereka juga punya waktu itu di sore hari, bisa juga pagi hari atau tengah siang hari gitu ya. Tapi saya berusaha ketika saya pada posisi wifi yang kuat, kemudian pada waktu saya juga longgar, saya bisa masuk di acara ini nanti. Saya kira itu dulu Ibu Pertiwi dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu saya untuk menyelami program-program ini nanti step by step dari materi 1 sampai 16 atau sampai 21. Demikian Bu Pertiwi, terima kasih. Iya.
Oke, baik. Terima kasih Pak Andran. Buat teman-teman agent yang baru, silakan Goosebumps. Ya, makasih juga Pak Andran ya atas ininya pernyataannya. Baik, baik. Sama-sama Ibu. Ya, siapa lagi nih agent-agent baru yang ada join ya? Oh iya, saya mungkin mau tanya sama leader nih ya. Leader, kira-kira dengan ada program seperti ini, teman-teman leader lebih optimis bisa mengajak agent-agentnya untuk join dan kita belajar bersama? Ya, Bu, bisa. Penting bagaimana kita mengajak dia bisa hadir dulu, Bu. Bisa join gitu yang penting dulu. Ya. Nah, mungkin pertanyaannya gini ya, teman-teman ya. Bagaimana kalau ternyata dia belum punya lisensi nih, teman-teman? Apakah bisa kita ajak di sini? Mungkin dia lisensinya baru kelar 3-4 hari gitu. Boleh. Sekarang kan lisensi Bu, Banyak semakin bagus. Dia kan prepare ilmunya dulu, sambil juga dia nunggu full lisensinya kan gitu, Bunda. Itu kalau yang tidak ujian yang relaksasi termasuk ini juga full lisensi belum kan ya? Mereka tidak ujian, tapi udah FLC, udah MFC sudah boleh jualan. Iya, itu kan artinya mereka bisa full license, Pak. Ini kan karena memang ada kebijakan aja ini relaksasi. Iya, berarti itu dihitung full license kan ya? Oh iya dong, Pak Andran aja juga kan sama tidak ada ujian. Iya, full license namanya, Pak. Agensi. Lah justru agent-agent yang seperti itu yang harusnya kita ajak ke sini, karena seperti yang Pak Luki bilang, MSC itu kan jadi kurang maksimal nih sama mereka pemahamannya. Nah, jadi kita benar-benar isi dengan program ini tadi gitu loh, program back to basic ini lagi. Sehingga sebenarnya ini penerjemahan dari apa yang ada MFJ ini gitu loh teman-teman. Yang tadi Pak Luki bilang kan pembekalan ini yang penting gitu loh. Sehingga mereka akhirnya jadi pede, berkomunikasi, jadi berani gitu loh. Tujuannya kan itu tadi. Itu kita perlu ajak Pak orang-orang yang relaksasi aja ini. Jadi kan kita dikasih kemudahan. Kadang-kadang kan dibalik kemudahan disitulah ada masalah sesungguhnya kan gitu. Ya kan? Nah itu Pak. Oke. Ada lagi kira-kira masukannya? Nanti kita akan ini dulu ya. Atur dulu lah ini. Siapa-siapa nanti yang akan mengisi. Ya, Pak Dr. Lawson, kira-kira masuk Pak Dokter? Pak Dokter mau ngambil berapa sesi dari 16 sesi? Kenapa? Pak Dr. Lawson akan ngambil berapa sesi dari 16 sesi? Ya, terserah ini aja. Ibu ketua aja. Oke, teman-teman. Oke, ya silakan Pak Luki. Oke, gimana teman-teman? Untuk materi sementara cukup ya. Nanti bisa kita sesuaikan lagi sambil berjalan. Ya, nanti sesuaikan setelah berjalan kebutuhannya apa. Nah, yang terakhir nih teman-teman, timeline-nya sekarang. Iya dok. Siap dok. Nah, kemudian sekarang timeline-nya nih teman-teman. Timeline-nya tadi kan kita mau 90 menit ya, berarti ya 1,5 jam. Nah itu gimana? Apa saja nanti di setiap pertemuan yang durasi-durasi dan apa saja yang perlu kita bahas lagi teman-teman. Nah ini kalau misalkan based on dari NADP yang hampir sama sih sebenarnya kalau kita tuh 2 jam lah ya teman-teman ya. 3 jam ya, 3 jam. Nah ini timeline-nya kita ya dari 2 jam tersebut ya kita yang pertama lakukan opening dulu, kemudian pantauan juga di situ, submission mereka berapa yang mereka sudah submit, berapa case, berapa buat kompetisi teman-teman ya. Karena kan nanti di akhir kan kita mau adakan reward for champion kan, top 1 sampai top 3 kan. Nah, di
Suaranya Pak Luki putus ya? Iya. Hilang, Pak Luki hilang suaranya. Berarti berapa timeline-nya mereka nih? 2 jam itu udah. 2 jam ya, oh. Ya kita 90 menit, jadi leader mesti betul-betul ready lah ya untuk ini, enggak terlalu banyak ini. Jadinya lebih kepada apa namanya? Studi kasus lah ya. Boleh dong leader, kira-kira dari Pak Koma, Bu Anika gitu, yang mana kira-kira mau diambil materinya? Boleh saya catat dong di sini, sehingga saya coba nanti bantu arrange juga ininya, apa namanya, jadwalnya. Saya minta Bunda yang paling Mantap. Langsung disahabat aja sudah mampu Dewin nih. Putri langsung personal branding. Ya, Pak Putri Sudah personal. diragukan. Wih, ragu banget tuh. Wih. Ya kan ahli. Ahli nampi, ahli nujum. Ambil aja dulu, diambil aja dulu. Gimana? Pak Komang? ECB 88. Boleh, CB88 boleh juga tuh yang simpel-simpel, ringkas, yang paling mudah untuk dijual lah, untuk agen-agen baru. Kalau Pak Koma kan emang udah ahlinya PCB 88, bukti bisa. Saya juga terima kasih banyak Pak, berkat PCB 88 Bapak, saya udah sharing subuh-subuh itu Pak. Itu dah yang membuat akhirnya berhasil Pak. Iya, oke, ini Tri, apa namanya? Makasih ya Pak. Iya Pak, berkat Excelnya Bapak itu loh Pak, jadinya mau dia Pak. Coba nih Pak, nanti kita dengarkan kisahnya. Ya? Excel yang mana? Oh yang Excelnya perbandingan PCB 88 sama Prucinta Pak. Oh, yang itu. Iya, akhirnya dia ya mau jadi penyalurnya lah untuk para pesemetonannya gitu. Ya pokoknya singkat padat lah ceritanya itu Pak. Bu Anika, apa Bu? Bunda, boleh dibalikin nggak lagi Bunda slide-nya itu? Kurikulumnya. Kurikulumnya. Nggak bisa. Pak Luki yang pegang. Pak Luki. Kayaknya Pak Luki lagi ini deh perpindahan SIG-nya. Saya ada di WA group. Itu sudah ada tuh, sudah dibuka Pak Luki. Oh, udah ada. Udah ya teman-teman ya. Iya. Sorry nih tadi, waduh jaringan di tempat saya kurang bagus. Iya, kayaknya Bapak lagi perpindahan jaringan deh. Bu Ge. Ya, suaranya Bu Anika hilang. Tunggu dulu Bunda, saya buka gininya Bunda aja. Oke. Di sini ada servicing nggak Bunda? Nggak ada ya? Belum ada? Belum. Mau ditambahkan? Okay. Servicing juga bagus kalau ini. Boleh ya. Oke. Itu Bunda. Iya. Oke, berarti sisanya siapa nih? Siap. Nanti gini. Jadi nanti teman-teman, ya. Jadi sisanya siapa Pak Luki gitu jawabannya. Saya pasti akan isi teman-teman. Jadi nanti apa namanya? Ini kan kita lakukan setiap hari. Jadi kemarin saya udah komit sama Bu Pertiwi, paling tidak seminggu sekali saya akan mengisi materi teman-teman. Ya nanti terserah dalam 1 minggu kira-kira materi apa yang akan diberikan ke saya nanti saya yang akan isi. Ya, Pak Luki, Pak Yudi ya. Pak Luki sampai PH aja Pak Luki. Siap. PH plus. Ya. Pak Yudi selesai ya Pak Yudi ya. Ya, siap Komandan.
Digital training Pak Luki, Pak Luki, jadi semuanya Pak Luki terus sisanya. Iya. Nah, Yes. Project 100 siapa nih? Siapa yang belum dapat? Bu Widi? Gimana Bu Widi? Ya Bu? Ya Bu, saya Bu nggak kelihatan di sini gininya Bu, materinya Bu. Dari tadi loading. Ya nanti kita kirim Bu Widi. Oke, nanti kita kirim. Iya, iya. Project 100 ya Bu Widi ya? Ya, boleh Bu. Ya. Boleh. Saya yang ini ya, yang goal setting dan BOP ya. sama ya Bu, effective communication juga boleh Bu Pertiwi. Effective communication. Oh, nomor 10 Pak ya? Ya, siapa? Solusi sehat belum ada, solusi sehat. Pak sudah, Luki lah itu. Pak Dokter Lawson. Sudah ada nih nomor 9. Kalau Pak Dokter yang advance aja tadi. Advanced Sales Training. Ya, itu Pak Dokter Lawson aja. Oke. Ya, udah ketemu Pak semua Pak ininya. Oke. Ya, sip. Saya umumin dulu Pak ya. Prucinta Wirantini, Personal Branding Putri, PCB 88 Pak Komang, PPH Plus Pak Luki, Servicing Bu Anika, Sales Cycle Pak Yudi, Project 100 Bu Widi, Goal Setting BOP Pertiwi, Effective Communication Pertiwi, Advanced Sales Training Dr. Lawson. Handling objection siapa nih teman-teman? Dr. Lawson aja. Setuju Pak Dokter? Iya Pak Dokter jagonya nih. Halo, ya gimana? Siap. Pokoknya laksanakan perintah. Apa? Advanced Sales Training dan Handling Objection Dr. Lawson ya. Siap. Oke, sip. Pokoknya mantap DP13 ini. Baik, sisanya sudah Pak Luki dah. Yang borong dah Pak Luki. Thank you Pak Luki. Nanti ya. Terima kasih ya Pak Luki. Sama-sama teman-teman. Berkatnya berlimpah buat Pak Luki. Ya. Amin buat kita semua. Oke. Berarti nanti selanjutnya kan kita akan mulai hari Rabu ya. Jadi nanti mungkin boleh Bu Pertiwi dibuatkan saja hari dan tanggalnya, lalu kemudian nanti materinya apa dan siapa yang mengajar Bu Pertiwi. Jadi biar nanti gitu Bu. Ya, berarti tanggal-tanggalnya sama form komitmennya Pak ya, sama boleh ya. Form goal settingnya ya. Form Nanti goal saya setting siapkan. boleh. Ya, sama mungkin teman-teman ada yang masih punya project 100 nggak? Nah itu boleh tuh. Project 100, oh ya itu juga harus di print out ya. Oh ya, sama materi boleh dikirimin ke kami Pak. Kalau materi Pak, nanti ya, materi nanti yang kalau materi ini yang sifatnya produk teman-teman. Jadi kayak Prucinta, PCB 88, PPH dan sebagainya itu saya ada. Terus kemudian untuk mungkin basic financial planning juga ada, compensation juga ada. Nah, ya sisanya nanti mungkin teman-teman bisa ini ya elaborate sendiri ya. Nanti materi-materi yang ada nanti saya kirim semuanya. Dulu ya, nanti ketemu saya. Oke, sales cycle juga saya ada. Nanti saya akan kirim. Ya. Oke. Terima kasih Pak Luki. Sama-sama teman-teman. Ya, jadi itu dulu kali ya. Nah, kemudian nanti untuk timeline-nya teman-teman mau kita ngalir aja gitu ya? Atau gimana? Kita kalau menurut saya sih perlu kita adakan juga nih apa-apa saja yang kita mau bahas setiap harinya gitu ya. Biar efektif waktunya. Iya, timeline disampaikan Pak. Secara ininya biar kita ada polanya ya Pak ya saat ada pola menyajikan materi dan diskusinya ya. Nah, ini saya dari based on NADP kemarin sih, teman-teman. Jadi yang pertama opening weekly report ya, pantauan, terus training ya kita akan adakan 45 menit. Nah, ini mungkin gimana? Karena kan kita adakan 90 menit nih, teman-teman. Jadi ada yang harus kita modifikasi nih. Atau ada yang mau dikurangin atau gimana kira-kira? Kalau sharing leadernya terlalu banyak, Pak. Sharing leader 30 menit gimana tuh Pak Luki? Iya, jadi nanti ini kan training materi ya, training materi ini 45 menit. Nah, lalu kemudian sharing leader ini berkaitan terhadap materi yang dibawakan. Itu ya teman-teman ya. Mau berapa menit nih kira-kira? Nggak usah lama-lama kali ya? 30 Pak. 30 menit nggak kelamaan?
Oh gitu. Saya Karena lihat materi karena dulu. nanti, karena nanti ada Q&A-nya teman-teman. Nah, nanti dari sini Q&A ini nanti juga si leader tersebut nanti yang akan conduct juga. Mau berapa menit nih? 15 menit aja. Ini ya. Jadi kan leader bisa punya waktu 30 menit nih. 15 menit untuk sharing, 15 menit untuk tanya jawab. Kan gitu kira-kira. Ya, ini sudah ada, ya masih ada, wah ini udah mepet nih. Masih ada 25 menit, masih ada 15 menit lagi nih teman-teman. Ya pas lah ini berarti. Tunggu setting for next week-nya itu gimana Pak? Ya, jadi ini sebenarnya adalah main riset lagi aja sih sebenarnya teman-teman. Nggak apa-apa, ini mau dihapus aja juga boleh. Jadi nanti setelah Q&A, tinggal langsung closing aja gitu kali ya. Iya. Gitu ya? Iya, ya. Oke, cukup teman-teman mungkin? Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya. Ini reward-nya harian apa gimana maksudnya Pak? Ini reward dan closing ini? Ya, kalau di kita kemarin kasihnya reward harian. Kalau kita kan nanti reward-nya adalah apa nih? Mingguan ya. Mingguan ya, di akhir ya. Berarti nggak perlu. Berarti kita langsung closing aja. Lagi 5 menit tuh ada kok waktu kosong. Ini tinggal berapa menit nih sekarang nih? 10 menit ya? 5 menit. Ya? 5 menit. Oke. Ya, pas lah ini berarti teman-teman. Ini ya, berarti ya formatnya ya? Iya. Oke. Sip, oke. Teman-teman, itu aja sih sebenarnya kalau dari sisi pembahasan kurikulum sih. Nah, kita menjadi pionir nih teman-teman ya. Kita bikin acara beginian nih di Bali Nusra. Terima kasih Pak Luki, semoga siap Pak, pasti Pak. Sama Pak Luki. Oke, ini saya akan kirimkan ya teman-teman ya di email ya. Boleh siap Pak Luki. Ya. Siap Pak Luki, terima kasih. Siap teman-teman, siap. Semoga Pak Luki jadi top ADS lagi Pak. Amin. Naik RADD. 13. Iya. Ini kebetulan ini proyek saya sih teman-teman. Saya udah cerita ke Bu Pertiwi ya. Ini tahun lalu nih proyek saya teman-teman. Jadi inisiatif yang kemarin saya berikan dan kemarin kita laksanakan ya puji Tuhannya berjalan dengan sukses juga sih kemarin. Jadi nggak ada salahnya ya kita adopsi sekarang di DP13 ya teman-teman. Berarti di DP lain belum ada ya Pak ya? Belum ada. Karena memang tujuannya kenapa kita lakukan ini, karena kita kan tadi seperti yang saya sampaikan, kita menunggu Proventure itu terlalu lama teman-teman tahun 2021 gitu loh. Ya makanya kenapa saya punya pikiran aja kemarin masukan kemarin di Jakarta, kebetulan saya kemarin kita di grouping juga. Ada Pak Hot juga di sana, ya udah Pak Hot kenapa sih kita nggak bikin kayak begini aja Pak gitu, walaupun tidak sesempurna Proventure tapi setidaknya kita action dulu lah gitu loh dari region kita, at least kita kan di sini ADS juga ada banyak ya kan, jadi kita bisa saling bagi tugas gitu kan untuk kita ngajar, dan kita biasanya selalu undang leader dari setiap sesi untuk mereka bisa memberikan testimoni gitu. Jadi ya cukup positif dan kita malah menjadi pilot project. Jadi dari project kita ini diadopsi oleh kota-kota lain juga teman-teman sebenarnya di region lain gitu yang mereka juga belum ada Proventure. Jadi ya cukup oke lah gitu. Makanya nanti mudah-mudahan ya di sini kita bisa upayakan juga biar hasilnya juga maksimal. Kuncinya adalah sebenarnya teman-teman yang kita butuhkan adalah karena di sini kita yang mengkondak adalah dari agensi, ya, kuncinya adalah keberhasilan ini bisa terlaksana tentunya atas bantuan dari semua rekan-rekan leader. Oke,
ya selain keterkaitan terhadap keaktifan dalam memberikan materi, kita juga butuh teman-teman leader sebagai mentor di sini ya teman-teman ya. Jadi setelah mengikuti program training teman-teman, saya harap teman-teman leader juga bisa memantau, bisa memonitoring aktiviti mereka setiap harinya, lalu kemudian memantau terkait mengenai progres mereka teman-teman gitu ya, sehingga teman-teman leader ya mengetahui gitu ya progres mereka sejauh ini, terus kemudian kekurangan dari mereka. Nah, kemudian teman-teman bisa memberikan guidance atau advice juga buat mereka. Jadi sebenarnya kunci suksesnya adalah di sana sebenarnya teman-teman, bukan dari program ini sejujurnya, melainkan dari setiap leader mau tidak ambil bagian atau take ownership dari setiap kalau kita kan sekarang ada program MDRT mentorship ya, kayak Mbak Putri Penyarikan juga ikut. Nah, seperti itulah kira-kira teman-teman. Jadi setiap mentor itu kayak Dr. Lawson kan juga seorang mentor nih. Jadi Dr. Lawson juga melakukan hal yang sama teman-teman ya, memberikan motivasi, monitoring, mentinya. Nah, kira-kira nanti kita akan melakukan seperti itu, teman-teman. Boleh ya, teman-teman leader ya. Jadi kita bisa ambil bagian untuk itu. Karena kesuksesannya sebenarnya adalah dari situ sebenarnya, teman-teman. Bukan dari materi-materi yang akan kita bawakan sebenarnya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja sih kalau dari saya, Bu Pertiwi. Mungkin boleh Bu, silahkan ada yang mau ditambahkan atau mau ditutup, Bu? Ya, siap Pak Luki. Siap Pak Luki. Jadi intinya sekali lagi, yang penting teman-teman bisa nangkep aja maksud tujuannya dan bisa mengajak turut serta timnya juga di sini. Dan justru ini kan jadi sebuah kayak pengalaman penting lah buat seorang leader dan calon leader juga, bahwa ternyata ini yang benar-benar basic banget kan gitu. Kalau ilmu basicnya ini sudah dipahami, sudah dilakukan, maka sesungguhnya mereka juga punya rasa percaya diri untuk rekrut lebih banyak lagi, Pak. Yep, setuju, Bu. Jadi kalau menurut saya ini salah satu experience yang bagus banget nih untuk leader-leader kita semua ya, termasuk saya sendiri Pak. Saya sendiri juga jadi satu pengalaman yang saya seperti ulang lagi. Saya jadi ingat nih di tahun 2009 dulu inilah yang saya lakukan Pak, dan itu juga menyebabkan saya bisa melahirkan 4 AAD. 4 UM waktu itu ya Pak ya, bukan belum ada AAD ya. Jadi 4 UM Pak. Jadi saya seperti ingat lagi, oh ini yang dulu saya lakukan. Kenapa enggak ini juga saya benar-benar ditekankan dan lebih pertajam lagi gitu loh, sehingga seorang leader jadi punya rasa percaya diri bahwa ini yang harus dilakukan yang paling utama kan gitu. Bukan closing tapi setelah itu lapse, setelah itu contohnya enggak diservis dengan baik kan rugi Pak. Jadi sehingga asuransi ini jangan sampai citranya jadi jelek lagi kan. Saya pagi aja tadi di sini udah berapa orang komplain Pak, dibilang kantornya tutup lah, agennya. Di sini paling dekat Pak, karena katanya ke SO nggak ada ya ke sini larinya Pak. Iya, apalagi di jalan bypass ya kan. Jadi iya Pak, kadang-kadang admin saya ini juga sampai capek juga dia bolak-balik. Tapi ya karena kita megang nilai-nilai bahwa kita benar-benar bantu orang, ya akhirnya mereka juga mau lakukan Pak. Gitu loh. Dan sekarang kan kantor saya buka terus soalnya Pak, nggak ada bolong-bolong lagi. Sejak dari tanggal ini, hari Senin kemarin tuh tanggal 15 Juni Pak. Oke, mungkin sebelum saya tutup, saya boleh ngobrol sama Ria dan Pak Komang sebentar? Boleh. Ya, Pak Komang, ini saya kebetulan lagi chatting sama tim Kibiu, Pak. Ini kebetulan nasabahnya Ria yang terkait twisting akan dihubungi sekarang oleh Jakarta. Boleh tolong dikabarin nasabahnya ya, Pak ya? Jamnya jam berapa, Pak Luki? Sekarang, Pak, sekarang. Oh, sekarang? Ya. 11 Agustus nih, Pak, kesempatannya. Ria info sekarang, Pak Luki. Ya, tolong ya, Ria ya. Silakan. Oke. Ria, silakan. Thank you, Ria. Wah, thank you, Pak Luki. Siap. Cepat ini kasihan nih Ria nih biar nggak namanya masih jelek di pusat. Iya. Thank you, Pak. Oke. Ada lagi mungkin Pak Luki yang mau disampaikan? Sudah cukup itu saja teman-teman, nanti sambil kita discuss lagi nanti di grup lah ya. Iya. Kalau ada yang mau ditambah. Siap Pak Luki, siap. Terima kasih Pak Luki. Oke, thank you teman-teman semua. Sukses buat kita semua ya teman-teman. Oke, thank you Terima kasih Pak Luki. Ya, thank you. Ya, silakan Mbak Putri di close dulu. Oke, berarti semua udah komplit ya. Berarti Pak Luki nanti untuk slide schedule dan semuanya akan dikirim ya? Ya Pak Luki ya? Di email katanya. Ya, materi akan dikirim sama Pak Luki, yang schedule saya yang bikin. Sama yang formnya saya yang buat. Oh begitu, ya. Oke, baik. Terima kasih buat Ibu Pertiwi, terima kasih juga buat leader-leader yang lain. Terima kasih juga buat teman-teman agent yang sudah bergabung.
Ya, di hari ini kita pembahasan untuk kelas 21 hari untuk komitmen habit activity ya. Berarti kita siap ya semua, berarti akan dimulai dari hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 jam 7 ya. Dan ini durasinya adalah 90 menit. Berarti kurang lebih sekitar 1,5 jam ya teman-teman ya. Ya, terima kasih banyak Pak Luki. Ya. Terima kasih Pak Luki. Karena ya, sekarang sudah menunjukkan 11.38. Ada mau diinformasikan kembali Bu Pertiwi? Atau dari Sudah cukup, koordinator M3? Cukup. Pak Komang? Ya, silakan koordinator ya? M3 Pak Komang. Oke. Ya, silakan Pak Komang. Ya, Mbak Putri, saya tadi ulang hilang nih. Apa namanya, slide-nya nggak dengar. Kita perlu ringkasan lagi kan Mbak Putri ya. Jadi yang kita tunggu dari dari Bu Tiwi tentang jadwal dan sebagainya. Jadi terima kasih teman-teman, M3 ini berjalan dengan lancar. Semoga dengan solusi yang akan kita lakukan ini membuat agen-agen kita bangkit lagi yang tadinya masih masih boleh bilang agak tidur gitu, terus yang baru juga tetap semangat. Bagaimana menguatkan mereka supaya mereka itu merasa berbisnis di Prudential. Selama ini saya rasa agen asuransi udah punya MPA, punya lisensi, prospek kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian tidak ada tujuan. Tapi dengan materi yang akan dibawakan ini semoga Sungkare juga agen-agen akan mulai mengerti ngapain saya di Prudential gitu. Dan kalau bisa ditambahkan sebelum acara kita bikin kayak survei gitu deh sama agen-agen kita. Dengan bahasa pertanyaan mungkin dibantu sama Bu Pertiwi ya, gitu. Apakah supaya mereka mengerti atau mau ikut. Karena tidak mudah juga sih mengundang agen, apalagi sudah hari suruh chatting gitu ya. Bagaimana dia merasa butuh training ini gitu Bu Tiwi. Dengan bahasa yang pertanyaan lah. Ada yang jalan, terus ada yang Jadi itu. Siapa? Ya, dan ini juga kita butuh sampaikan di materi ini, Pak Putri. Pak Komang, yang di sini juga benar-benar butuh komitmen dari leader juga untuk benar-benar membantu timnya bisa menyelesaikan beberapa form yang mesti harus diisi kan gitu. Jadi mohon kerjasamanya banget sehingga mereka benar-benar bisa paham mengisi apa yang semestinya diisi dan akhirnya mereka punya satu kesadaran dan kemauan dari dalam diri mereka. Atau sehingga akhirnya kita benar-benar mengikuti training ini jadi punya rasa yang baik gitu loh Pak, energi yang baik. Ya toh sehingga akhirnya para leader dan agent ini punya satu sinergi yang bagus, kolaborasi yang bagus dan akhirnya harmoni kita sama tim gitu loh Pak. Sesungguhnya banyak sekali apa yang ada di balik program ini gitu loh. Jadi membangun keharmonisan terutama ya dengan leader dan agent. Saya ada gitu pasien yang ya. Gimana teman-teman leader? Ya. Sepakat kira-kira itu tujuan utama kita untuk membangun harmonisasi sehingga akhirnya ada beberapa hal yang kita sering hadapi kan. Kadang-kadang agent merasa dipaksa sama leadernya kan gitu. Ada juga agent yang takut ketemu leader. Nah, jadi hal-hal itu kita hindari ya agar jangan sampai itu terjadi lagi. Nah, kita tata ulang lagi nih teman-teman ya sehingga akhirnya benar-benar mereka dari kesadaran mereka sehingga sangat dibutuhkan sekali kerjasama dari leader untuk bagaimana mengkomunikasikan baik kepada mereka maksud dan tujuan program ini. Sehingga akhirnya ini dimulai dari program seperti ini dan akhirnya mereka bisa berlanjut dengan optimal gitu loh. Gitu sih teman-teman ya. Ya, siap. Oke, thank you teman-teman leader semua atas kerjasamanya. Ya, terima kasih banyak Bu Pertiwi. Oke teman-teman, berarti kita sampai ketemu di hari Rabu ya untuk 21 habit ini dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya di hari ini. Baik, kalau tadi kita sudah buka dengan doa, maka kita tutup juga acara M3 ini dengan doa. Tadi Bu Pertiwi yang pimpin, berarti sekarang Bu Pertiwi juga mohon dibantu Bu untuk tutup doa pada M3. Terima kasih Bu. Baik teman-teman, mari kita tenangkan pikiran kita, hati kita tundukkan kepala kita sejenak.
kami atas semoga terima kasih doa selesai. Ya, terima kasih banyak Bu Pertiwi. Oke, baik, selamat pagi. Luar biasa. Luar biasa. Fantastis. Yes. Oh yes. Bu Citra, we song all with promosi prestasi setiap hari. Terima kasih banyak teman-teman Terima kasih semuanya. Thank you. Makasih. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Komar. Semuanya. Pak Yudi. Pak Komar, Bu Win, Dr. Losa, Pak Prana, Ria, Bu Putri, Ria, Bu Wirantini, Ayu, Ayu Adi, Tira Pak juga, Komar, makasih. Happy, Bu Widi, I love you all. Nah. Semuanya.